Bab 441 Taruhan. Udara di luar Thunder Granite Valley tampaknya membeku, sementara tatapan mereka tampaknya memiliki dampak menular ketika semua orang secara bersamaan menoleh untuk menatap seorang pemuda di belakang kelompok kota yang. Kebanyakan pria dari kota yang menyadari pertempuran besar yang terjadi tadi malam. Fakta bahwa Lindong, yang hanya pada tahap manifestasi puncak, benar-benar bisa membunuh praktisi tahap setengah langkah ke nirvana menyebabkan mereka tercengang. Namun, untuk keadaan sulit yang mereka hadapi saat ini, hanya memiliki kemampuan untuk membunuh praktisi tahap setengah langkah ke nirvana tidaklah cukup. Oleh karena itu, ketika Liu Yuan dan Ling Zi mengalihkan perhatian mereka ke Lindong, beberapa orang menggerutu dalam hati mereka. Mereka tidak meragukan bahwa Lindong sangat kuat. Namun, menurut mereka, dia jauh dari mampu menandingi seorang praktisi panggung nirvana sejati. Di dekatnya, melayang di udara, Hua Yun dan Wu Mo juga melirik dengan aneh pada pemuda itu, sebelum mereka segera mengerutkan alis mereka. Keduanya pasti juga menyadari bahwa Lindong hanya pada tahap manifestasi puncak dan mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Liu Yuan dan Ling Zi. Mungkinkah mereka benar-benar ingin praktisi manifestasi puncak itu membantu mereka? Apa yang mereka lakukan? Mata Hua Yun menyipit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan nada mengejek. Berdiri di sampingnya, Wu Yun mengerutkan alisnya. Tanpa alasan khusus, dia berpikir bahwa pemuda itu merasa sedikit familiar. Namun, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Di puncak gunung tersembunyi yang mengelilingi lembah guntur granit, sosok memikat muncul. Matanya yang malas dan indah terfokus pada situasi di luar Thunder Granite Valley, sebelum dia segera berbalik untuk melirik pemuda itu dan dengan lembut berkata, "Ini agak menarik." Berdiri di tengah-tengah orang-orang dari kota yang, karakter utama Lindong tampaknya sedikit bingung dengan perkembangan mendadak ini juga. Ketika dia melihat banyak pasang mata yang fokus padanya, dia tanpa sadar mengerutkan alisnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Yuan dan Ling Zi. "Saudara Lindong, kita semua berasal dari kota yang. Jika kita memilih untuk bekerja sama sekarang, kita mungkin bisa menuai beberapa keuntungan." Ketika dia melihat Lindong menatapnya, Liu Yuan tertawa pahit di dalam hatinya. Tindakannya sebelumnya benar-benar naluriah. Bagaimanapun, dia selalu merasa bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena itu, ketika dia kehabisan akal, dia tanpa sadar menoleh untuk melihatnya. Namun, setelah dia sadar kembali, dia akhirnya menyadari kesulitan yang mereka hadapi. Melawan dua kerajaan tingkat tinggi, bahkan jika Lindong benar-benar terampil, bisakah dia menyelamatkan situasi ini? Tentu saja, meskipun dia tertawa pahit, karena dia sudah berbalik, Liu Yuan hanya bisa meminta bantuannya. Ketika Ling Zi mendengar permintaan Liu Yuan, ekspresinya berubah sedikit aneh. Lagi pula, apakah dia benar-benar percaya bahwa Lindong dapat memaksa kedua kerajaan itu untuk mundur? Lindong terdiam saat dia menatap pria kulit putih dan hitam itu, yang memberikan tekanan besar pada mereka. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan faksi yang tertarik ke Thunder Granite Valley. Bagaimanapun, tekanan yang disebabkan oleh dua kerajaan tingkat tinggi agak terlalu berat untuk ditanggungnya. Lebih jauh lagi, dia sangat menyadari bahwa jika kedua kerajaan itu menargetkannya, dia akan berada dalam masalah besar. Dia juga sadar bahwa kedua kerajaan itu pasti mengejar kunci kuno yang misterius. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak berbicara sekarang, selama pertarungan untuk kunci kuno misterius nanti, dia pasti akan berbenturan dengan mereka juga. Oleh karena itu, jika orang-orang dari kota yang diintimidasi oleh dua kerajaan tingkat tinggi ini sekarang, dia harus menghadapi kedua orang itu sendirian selama pertarungan untuk kunci kuno yang misterius dan itu akan sangat menantang. Oleh karena itu, jika dia bisa membantu orang-orang dari kota yang memasuki lembah guntur granit, bahkan jika yang bisa mereka lakukan hanyalah menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian kedua kerajaan kelas tinggi itu akan membantu Lindong. Saat Lindong terdiam, mengelilinginya, Mo Tei dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Tanpa sadar, Lindong telah menjadi sosok berpengaruh di antara orang-orang kota yang. Bahkan, pengaruhnya bahkan bisa menyaingi seseorang seperti Liu Yuan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat di Lindong. Tak satu pun dari mereka ingin pergi dengan tangan kosong. Namun, di bawah tekanan dari kekaisaran tingkat tinggi itu, mereka tidak punya pilihan lain. Oleh karena itu, banyak dari mereka seperti penjudi yang putus asa, karena mereka mempertaruhkan harapan terakhir mereka pada Lindong.
Mereka berharap untuk menyaksikan keajaiban lain seperti yang mereka lakukan tadi malam. Suasana tegang berlangsung selama beberapa menit, sebelum alis Lindong yang berkerut perlahan mengendur. Kemudian, kakinya mengetuk punggung harimaunya, sebelum sosoknya melintas dan dia muncul tepat di depan. Tindakan Lindong tidak diragukan lagi menyebabkan keributan di antara orang-orang dari kota Yang. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi yang cukup kompleks di wajah mereka. Meskipun mereka mengharapkan keajaiban, pikiran rasional mereka memberitahu mereka bahwa bahkan jika Lindong masuk, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit ini. Kalian berdua, apakah kamu percaya padaku? Lindong memiringkan kepalanya dan melihat Liu Yuan dan Ling Zi, sebelum dia tiba-tiba bertanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, duo Liu Yuan sedikit tercengang. Segera, mereka saling melirik sebelum mereka dengan hati-hati bertanya, jadi, apa yang kamu rencanakan? Ayo berjudi, saya memiliki peluang 50% untuk menang. Suara Lindong tenang tapi dia tidak merinci. Kesempatan 50%, meskipun mereka tidak tahu apa yang Lindong rencanakan untuk dipertaruhkan, bagi duo Liu Yuan, peluang ini cukup bagus. Lagi pula, jika mereka terus mendesak mereka, jika dua kerajaan tingkat tinggi ini benar-benar menyerang mereka, mereka mungkin akan hancur. Karena kita sudah sejauh ini, jika saudara Lindong mau, silakan coba. Liu Yuan terdiam sejenak, sebelum akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, itu bukan keputusan yang bijaksana untuk terus berlarut-larut. Kalau tidak, begitu malam tiba, mereka semua hampir tidak bisa melarikan diri. Berdiri di samping, Ling Zi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat mereka berdua menganggukkan kepala, Lindong akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, dia maju selangkah sebelum matanya beralih ke dua sosok yang melayang di udara. Meskipun mereka cukup jauh, dia masih bisa merasakan aura tekanan yang dipancarkan dari tubuh mereka. Sepertinya panggung Nirvana benar-benar sesuai dengan namanya. Kalian berdua adalah sosok yang sangat terkenal. Bukan tidak mungkin bagi orang-orang kota yang kita untuk berbalik dan pergi. Namun, saya ingin mengusulkan taruhan dengan Anda. Suara mantap Lindong perlahan bergema di udara. Sepertinya kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berjudi dengan kami, Hua Yun tersenyum lembut sambil berkata. Dua kerajaan tingkat tinggi yang bersekutu memang sangat kuat. Namun, percayalah, anjing yang putus asa bisa melompati tembok sementara kelinci yang putus asa akan menggigit balik. Kami telah melakukan perjalanan dengan susah payah untuk mencapai daerah ini. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan, mungkin Anda akan berhasil, tetapi Anda pasti akan membayar harga yang mahal juga. Karena lembah granit guntur telah menarik orang-orang seperti Anda, siapa yang tahu jika ada kerajaan kuat lainnya yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda menderita kerugian sekarang, itu mungkin bukan pertanda baik bagi Anda. Suara Lindong masih tenang, hampir seolah-olah dia tidak merasakan aura tekanan yang muncul dari tubuh Hua Yun. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mata Hua Yuan dan Wu Mo menyipit. Kemudian, mata mereka menyapu pegunungan yang mengelilingi Thunder Granite Valley. Seperti yang dikatakan Lindong, mereka paling takut ada predator lain yang mengintai di belakang. Di dunia ini, tidak ada yang ingin menjadi mangsa. Oleh karena itu, Hua Yun dan yang lainnya, tidak tertarik juga. Bicara tentang taruhan ini, Hua Yun melirik Wu Mo. Semburat kegembiraan akhirnya menyala di matanya, saat dia bertanya dengan santai. Ketika dia mendengar mereka mengalah, senyum kecil muncul di wajah Lindong. Segera, dia melambaikan lengan bajunya, sebelum angin kencang muncul. Kemudian, itu mengukir lingkaran sekitar 10 meter di tanah. Ini bukan taruhan yang rumit. Dari kalian berdua, salah satu dari kalian akan berdiri di lingkaran dan menerima satu pukulan dariku. Jika Anda terlempar keluar dari lingkaran, saya menang. Jika tidak, itu adalah kemenanganmu. Lindong bertepuk tangan saat dia berbicara dengan santai. Namun, keributan yang dia sebabkan hanya bisa digambarkan dengan longsoran salju. Itu karena, setelah dia berbicara, beberapa napas segera terdengar di antara orang-orang kota Yang, sementara semua orang menatapnya dengan kaget. Sepertinya mereka semua terkejut karena akalnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa konyol dan bodohnya itu, bagi seorang praktisi manifestasi puncak belaka untuk menantang seorang praktisi tingkat nirvana untuk mengambil satu serangan darinya dan tetap berada di dalam lingkaran. Meskipun mereka yakin bahwa Lindong kuat, namun, itu terlalu berlebihan.
Mereka adalah praktisi panggung nirvana sejati. Faktanya, bahkan pria seperti Liu Yuan dan Ling Zi harus menggabungkan kekuatan untuk melawan mereka. Di tengah keributan itu, Liu Yuan dan Ling Zi sama-sama terpana. Ketika mereka mendengar saran Lindong, pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah, apakah orang ini nyata? Mata Ling Zi menjadi gelap sementara ekspresinya berubah muram. Saat dia menatap Liu Yuan, untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Karena dia sudah membicarakannya, mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Pada saat itu, Liu Yuan menguatkan dirinya saat dia berkata, bagaimanapun, dialah yang mengikat Lindong dan karena itu dia hanya bisa berdoa untuk keajaiban sekarang. Haha, menarik. Melayang di udara, duo Huayun tertegun sejenak, sebelum mereka sadar kembali. Kemudian, mata mereka dengan agak mengejek melirik Lindong, sebelum mereka tanpa sadar tertawa sambil menggelengkan kepala. Taruhan ini pasti tampak konyol bagi mereka. Baiklah, jadi dari kalian berdua, sudahkah kamu memutuskan siapa yang akan menjadi? Namun, Lindong mengabaikan tatapan mengejek mereka, saat dia menatap tepat ke arah duo Huayun dan dengan lembut bertanya. Biarkan aku yang menanganinya. Huayun memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, sementara dia berbalik untuk melihat Wumo. Ketika dia melihat Wumo melambaikan tangannya, dia perlahan berjalan keluar. Namun, dia tidak berjalan ke dalam lingkaran. Sebaliknya, dia melayang di atasnya di udara, dengan tangan di belakang punggungnya. Suaranya yang tenang dipenuhi dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Tidak perlu bagiku untuk memasuki lingkaran. Aku akan berdiri di sini. Jika seranganmu mampu menggerakkanku, orang-orangmu dari kota yang bebas memasuki lembah guntur granit. Namun, jika kamu gagal melakukannya, bawa anak buahmu dan segera pergi. Kalau tidak, dua kerajaan kita akan dipaksa untuk mengambil tindakan drastis. Saya harap Anda semua tahu apa yang terbaik untuk Anda. Bab 442 Pengakuan. Matahari sore seperti darah saat menyinari pinggiran Thunder Granite Valley. Sementara itu, karena kata-kata Huayun, sepertinya suhu di wilayah ini telah meningkat secara diam-diam. Huayun melayang di udara dengan tangan di belakang punggungnya dan dia terlihat sangat ramah. Pada saat yang sama, auranya menyebabkan seseorang diam-diam menghela nafas. Sepertinya seorang praktisi panggung nirvana benar-benar luar biasa. Taruhan dimulai setelah Huayun setuju. Oleh karena itu, ekspresi kekalahan muncul di wajah beberapa pria kota yang. Menurut mereka, taruhan ini benar-benar lelucon. Meskipun Lindong mengejutkan mereka dengan membunuh praktisi panggung nirvana setengah langkah, sayangnya, perbedaan antara setengah langkah ke panggung nirvana dan panggung nirvana terlalu besar bahkan untuk diukur dalam meter. Ling Zi dan Liu Yuan saling melirik, sebelum mereka berdua menghela nafas pelan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang dan keduanya merasa cukup bermasalah. Lagi pula, jika Lindong benar-benar kalah taruhan, mereka mungkin harus pergi dengan patuh. Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi enggan muncul di wajah duo Ling Zi. Bahkan, Liu Yuan merasa lebih menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pernah melibatkan Lindong sejak awal. Meskipun demikian, terlepas dari apa yang mereka rasakan, mereka hanya bisa diam menunggu hasil taruhan. Sama seperti Huayun berjalan maju, mata Lindong perlahan terfokus padanya. Sementara itu, dia benar-benar mengabaikan berbagai keributan di belakangnya. Lagi pula, dia tidak peduli dengan keraguan mereka. Dari perspektif tertentu, satu-satunya alasan mengapa dia campur tangan adalah karena dia ingin menggunakan orang-orang dari kota yang untuk menciptakan kekacauan. Oleh karena itu, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri untuk melakukannya. Ayo, berdasarkan kemampuan manifestasi puncakmu, aku cukup penasaran untuk mengetahui apakah kamu memiliki kualifikasi untuk dipertaruhkan. Meskipun demikian, terlepas dari hasil akhirnya, keberanian Anda sangat mengagumkan. Huayun melambaikan lengan bajunya sambil menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Sepertinya dia memperlakukan taruhan ini sebagai lelucon. Wajah Lindong tenang karena dia tidak gugup sama sekali. Setelah dia melirik Huayun, tubuhnya dengan lembut bergetar sebelum dia mendorong Yuan Power di tubuhnya ke batas kemampuannya. Pada saat yang sama, aliran Devouring Force menyembur keluar dari tubuhnya, sebelum semua Yuan Power di domain ini menyembur keluar sebelum mereka terus berkumpul di atas kepala Lindong. Seluruh langit tampaknya menjadi gelap seketika.
Ketika mereka melihat semua kekuatan Yuan di domain ini bertindak dengan cara yang tidak normal, ekspresi kekalahan di wajah pria kota yang sedikit mundur. Dia agak mampu. Semburat keterkejutan juga melintas di mata Huayun. Bagaimanapun, hanya seorang praktisi panggung nirvana yang dapat menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa praktisi tahap manifestasi puncak seperti Lin Dong benar-benar dapat melakukannya juga. Sepertinya seni bela diri yang akan dia laksanakan akan cukup kuat. Ledakan, ledakan, Yuan power yang kuat dan biadab terus-menerus dipancarkan dari tubuh Lin Dong, sebelum akhirnya berubah menjadi kolom bercahaya gemerlap dan melesat keluar dari kepala Lin Dong. Kolom bercahaya yang tampaknya merobek langit, tiba-tiba meletus. Pada saat yang sama, cahaya keemasan berkilauan di mata Lin Dong. Kemudian, dia perlahan menunjukkan jarinya. Berdengung, berdengung. Tepat saat Lin Dong mengacungkan jarinya, lengannya mulai bergetar hebat. Pada saat yang sama, di bawah kulitnya, cahaya keemasan menjalari tubuhnya dan membantunya menahan serangan balik mengerikan yang disebabkan oleh jari itu. Ledakan. Sebelum dia menunjukkan jarinya, semua udara di sekitarnya meledak. Rambut hitam Lin Dong bergoyang tertiup angin, sementara jubahnya bergemuruh. Bahkan awan di langit pun menunjukkan tanda-tanda berkumpul. Ketika mereka melihat fenomena abnormal ini, termasuk Ling Zi dan Liu Yuan, semburat kekaguman melintas di mata beberapa orang. Baik, ketika Huayun melihat pemandangan ini, kilatan membara mengalir di matanya sementara ekspresi mengejek di wajahnya meredup. Kemudian, dia menyentak tubuhnya sebelum aliran kuat Yuan Power mengelilingi tubuhnya. Samar-samar, kekuatan Yuan itu dipenuhi dengan sensasi sedingin es. Jari surgawi yang terpenjara besar, jari kelima menggerakkan semesta. Di bawah tatapan orang banyak, jari Lin Dong akhirnya terwujud. Begitu dia menunjukkan jarinya, gema lembut terdengar dari lengan Lin Dong. Segera, cahaya keemasan bergelombang di lengannya menjadi semakin menakutkan. Kali ini, Lin Dong tanpa pamrih mengaktifkan kekuatan penuh dari jari surgawi terpenjara besar yang kelima. Faktanya, jika dia tidak menguasai tubuh emas nirvana kecil, lengannya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Ledakan. Untungnya, Lin Dong mampu dengan paksa menahan kekuatan biadab itu. Seketika, dalam kehampaan yang tercipta setelah kolom bercahaya itu pecah, sensasi yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. Kemudian, jari kuno yang tampaknya berasal dari tanah kuno muncul dari dalam kehampaan sebelum tiba di domain ini. Kali ini, jari kuno besar yang muncul tampak jauh lebih halus dari sebelumnya. Ada tato keabu-abuan kompleks yang tak terhitung jumlahnya tertulis di jari besar itu. Selanjutnya, kali ini, jari ini tidak terasa kurang dibandingkan sebelumnya. Artinya, ini bukan setengah jari, melainkan satu jari lengkap. Bang, 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 jari besar dan kuno itu melayang di udara, sementara semua kekuatan Yuan di sekitarnya mengamuk. Samar-samar, serangkaian suara ledakan yang dalam, yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa, menyapu sebelum menyebabkan wajah semua orang berubah. Bagaimana mungkin? Berdiri di belakangnya, Liu Yuan dan Ling Zi menatap kagum pada jari kuno yang besar itu. Dari gelombang kejut yang dipancarkan darinya, keduanya jelas menyadari jika serangan ini diarahkan pada mereka, bahkan jika mereka bisa bertahan melawannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa seorang praktisi tahap manifestasi puncak belaka dapat benar-benar mengeksekusi seni bela diri yang begitu kuat. Berdiri di belakang Ling Zi, Haisa sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, kebencian dan dendam yang dia miliki sebelumnya terhadap Lin Dong benar-benar hilang. Lagi pula, dia tidak bisa main-main dengan lawan seperti itu. Jika jari ini diarahkan padanya, dia pasti akan mati. Sebuah cahaya keemasan mengalir di bawah kulit Lin Dong sementara semua rambut di tubuhnya tampaknya telah berdiri. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatan penuh dari jari surgawi penjara besar desolate kelimanya. Bahkan, dia tercengang dengan kekuatan serangannya. Pergi. Setelah menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di mata Lin Dong. Dia juga ingin mengetahui seberapa kuat seorang praktisi panggung nirvana. Karena itu, dia menyentakkan lengannya. Sebelum jari itu, yang sepertinya berasal dari tanah kuno, akhirnya merobek cakrawala. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas kepala Huayun, sebelum ditekan dengan kuat. Retakan, dalam hal itu, sepertinya udara di sekitarnya telah hancur,
sementara suara robekan lembut bergema. Jari kuno yang besar itu tercermin dalam pupil Huayun. Sementara itu, ekspresi serius muncul di wajahnya yang sebelumnya mengejek. Segera, kekuatan Yuan sedingin es yang tangguh menyembur keluar, sementara dia dengan cepat menyerap kekuatan Yuan antara surga dan bumi, sebelum dia menciptakan gunung es hitam raksasa dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Gunung es ekstrim iblis. Gunung es itu benar-benar tertutup hitam dan memberikan sensasi yang tidak bisa dihancurkan. Di tengah sensasi sedingin es, itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan solid. Jari kuno yang besar itu tampak seperti murka dewa kuno. Dengan momentum yang menakutkan, itu dengan kejam menghantam gunung es hitam, sementara semua orang menatap kagum. Dampak yang dihasilkan seolah-olah dua meteor yang bergerak dari arah yang berlawanan bertabrakan bersama. Setelah semua orang mendengar dampak memekakkan telinga yang tiba-tiba terjadi di udara, mereka semua merasakan telinga mereka mulai berdengung, sementara semburan rasa sakit yang tajam muncul. Retakan. Namun, meskipun gendang telinga mereka sakit, kebanyakan dari mereka masih menjaga pandangannya tetap pada titik benturan itu. Segera setelah itu, mereka semua mendengar suara retak yang lembut. Di belakangnya, pupil mata Wumo yang menyipit tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat bahwa sebenarnya ada retakan kecil yang muncul di gunung es hitam itu. Bang! Retakan mulai tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat. Hanya dalam sekejap mata, mereka akhirnya mencapai batas mereka sebelum gunung es besar itu meledak sementara orang banyak menatap tak percaya. Berdengung. Gunung es meledak sebelum cahaya gemerlap menyembur keluar dari dalam. Sementara itu, sosok di dalam itu sebenarnya diselimuti oleh cahaya keemasan dan tampak samar-samar seperti cairan emas mengalir di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat kokoh, tubuh emas nirvana. Ketika mereka melihat sosok yang diselimuti oleh cahaya keemasan, keributan meletus di antara orang-orang dari kota Yang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huayun benar-benar dipaksa untuk menggunakan tubuh emas nirvana. Ledakan, sosok emas itu mencengkeram tinjunya sebelum dia dengan kuat meninju. Sama seperti bintang jatuh emas, dia dengan marah membanting jari kuno yang besar itu. Segera, angin kejut yang mengerikan menyapu sebelum kunci kuno besar itu benar-benar ditiup kembali dengan paksa. Faktanya, saat ditiup kembali, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bang, 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 jari kuno yang besar itu patah inci demi inci. Meskipun Great Desolate Imprisoning Heavenly Finger sangat kuat, Lindong hanya pada tahap manifestasi puncak sementara Huayun adalah praktisi tahap nirvana asli. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Lindong untuk mengandalkan seni bela dirinya untuk menembus celah di antara mereka. Bagaimanapun, dia telah mencapai tujuannya. Lindong melayang di udara, sementara semua darah di tubuhnya berkobar. Meskipun seluruh tubuhnya terbakar, matanya menatap tepat pada sosok yang jauh. Saat ini, rambut Huayun acak-acakan, sementara dia samar-samar menunjukkan ekspresi mengerikan. Lebih jauh lagi, semua orang tahu bahwa Huayun tidak lagi berada di tempat asalnya. Selama bentrokan sebelumnya, dia terpaksa mundur beberapa puluh meter sebelum dia mampu melawan kekuatan mengerikan itu. Hasil dari taruhan ini jelas. Diakui, Lindong menatap Huayun, yang mengerucutkan bibirnya, sebelum dia menangkupkan tinjunya dan mengakuinya. Kata-katanya yang tenang, yang membawa aura agung dan bergerak, secara diam-diam memantul di area ini. Bab 443 Arus Bawah. Suasana tegang menyelimuti pinggiran Thunder Granite Valley. Seolah-olah semua suara di tempat ini telah lenyap pada saat ini, dan satu-satunya yang tersisa yang membuktikan keberadaan serangan yang menghancurkan bumi sebelumnya, adalah pasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kita menang? Liu Yuan bergumam sambil memijat lehernya dengan agak menyakitkan saat dia melihat Ling Zi, yang matanya hampir keluar. Ling Zi tidak menjawabnya. Saat ini, pikirannya untuk sementara terpesona oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan perlahan menganggukkan kepalanya saat dia menatap rambut acak-acakan Huayun. Saat ini, gelombang mengamuk di dalam hati Ling Zi. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong malam sebelumnya. Lagi pula, menurutnya, kemampuan Lindong tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak angkuh di depan kekaisaran Ling Yun mereka. Namun dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Lindong berani bertindak sedemikian rupa. Alasan mengapa orang itu benar-benar bisa mengabaikannya bukan karena kesombongan, melainkan,
dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Lingzi jika dia yang menghadapi serangan sebelumnya, dia akan menderita luka berat bahkan jika dia bisa menerimanya. Lagi pula, dia belum maju ke tahap nirvana dan jauh dari mampu dibandingkan dengan Huayun, seseorang yang memiliki tubuh emas nirvana. Di belakang mereka, setelah beberapa saat hening, orang-orang dari kota yang berangsur-angsur mulai sadar kembali. Segera, suara perayaan meletus, sementara beberapa orang meneriakkan nama Lindong di bagian atas paru-paru mereka. Orang bisa membayangkan betapa bersemangatnya mereka di hati mereka. Mo Tei menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menekan keterkejutan di hatinya. Saat dia berbalik untuk melihat Tang Xuan dan yang lainnya di sampingnya, dia melihat bahwa mereka juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Haha, bagaimana? Saya sudah memberitahu kalian bahwa Lindong bukan individu biasa, namun Anda memilih untuk tidak mempercayai saya. Ketika mereka mendengar tawa hangat Mo Tei, Tang Xuan dan Liu Xuan merasa agak bersalah. Pada awalnya, mereka hampir tidak menghormati Lindong dan bahkan berpikir bahwa orang ini memanfaatkan mereka untuk mencapai lembah guntur granit. Sementara keributan menyapu orang-orang dari kota yang, di dekatnya, ekspresi Huayun sedikit berfluktuasi. Hasil ini jelas jauh melebihi harapannya. Sebagai praktisi tahap nirvana sejati, dia sangat menyadari kesenjangan antara tahap puncak manifestasi dan tahap nirvana. Karena dia telah menguasai tubuh emas nirvana, biasanya berbicara, bahkan serangan habis-habisan dari praktisi manifestasi puncak tidak akan menyakitinya sama sekali. Namun, dia salah perhitungan kali ini. Lagi pula, tidak ada yang membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa mengeksekusi seni bela diri yang begitu kuat. Darah di tubuhnya mendidih dengan lembut, tetapi dengan sangat cepat, Huayun mampu menekannya dengan paksa sebelum dia merapikan rambutnya yang acak-acakan. Selain beberapa perbedaan kecil dalam ekspresinya, sepertinya dia tidak mengalami banyak luka. Pemandangan ini menyebabkan Lindong diam-diam menggelengkan kepalanya. Seorang praktisi panggung nirvana terlalu kuat dan bahkan seni bela dirinya yang paling kuat, jari kelima yang lengkap, tidak dapat mencapai banyak hal selain membuat Huayun kehilangan pijakan untuk sesaat. Mata Huayun terpaku erat pada Lindong, bibirnya sedikit mengerucut sementara ekspresinya sedikit dingin. Ketika mereka melihat penampilannya, suara-suara perayaan dari orang-orang kota yang berangsur-angsur mereda, sementara mereka semua dengan waspada menatapnya jika dia menarik kembali kata-katanya. Namun, menanggapi tatapan Huayun, Lindong hanya tertawa kecil sebelum berbicara, "Kenapa? Apakah Anda akan kehilangan taruhan?" Petik 2. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Huayun, akan benar-benar menderita kerugian di tanganmu. Karena kita telah menyetujui taruhannya, aku, Huayun, tentu saja berniat untuk menepati janjiku. Huayun menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, dia memberikan senyum yang sedikit sedih sebelum dia merentangkan tangannya dan berkata, "Kekaisaran Bingsuan kami tidak akan mencegah orang-orang kota yang Anda memasuki lembah guntur granit." Sementara dia berbicara, dia melirik Wu Mo, yang berdiri di belakangnya. Kata-katanya tidak termasuk Kekaisaran Wu besar. Jelas, dia tidak berencana untuk berbicara atas nama mereka. Saya juga telah menyetujui taruhan sebelumnya. Oleh karena itu, jika saya menarik kembali kata-kata saya sekarang, saya tidak akan memiliki kredibilitas di masa depan. Mo dengan lembut tersenyum. Meskipun dia terkejut dengan hasilnya, itu bukan langkah yang bijaksana untuk menarik kembali kata-katanya sekarang. Lebih jauh lagi, dia tidak percaya bahwa orang-orang kota yang, atau bahkan Lindong yang mencengangkan, akan menimbulkan masalah baginya bahkan jika mereka memasuki lembah granit guntur. Berdasarkan penglihatan tajam Wu Mo, dia secara alami dapat mengatakan bahwa serangan sebelumnya adalah serangan Lindong yang paling kuat. Namun, ini hanya cukup untuk sedikit mendorong Huayun. Karena itu, sejujurnya, mereka berdua tidak berada di level yang sama. Bagaimanapun, kekuatan seorang praktisi tahap nirvana jauh melebihi imajinasi seorang praktisi tahap manifestasi. Ketika mereka melihat bahwa dua kerajaan besar tidak memiliki niat untuk menarik kembali kata-kata mereka, orang-orang dari kota yang dengan lembut menghela nafas lega. Sementara itu, Lindong turun dari udara, sebelum Liu Yuan dan Ling Zi segera menyambutnya dengan hangat. Sikap arogan yang mereka tunjukkan sebelumnya telah benar-benar menghilang. Bagaimanapun, kekuatan yang Lindong tunjukkan menunjukkan bahwa dia setara dengan mereka. Di kejauhan, Huayun dan Wu Mo keduanya turun dari udara.
Setelah mereka saling melirik, mereka tertawa getir sambil menggelengkan kepala. Sepertinya mereka berdua tidak mengharapkan hasil ini. Seni bela diri anak itu benar-benar aneh. Seni bela diri yang dia lakukan sebelumnya harus menjadi seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Namun, yang paling mengejutkan saya adalah dia benar-benar mampu menahan serangan balik yang mengerikan itu meskipun dia hanya pada tahap manifestasi puncak. Huayun melirik Lindong, yang sekarang dipuji sebagai pahlawan oleh orang-orang dari kota yang, sebelum dia berkata, dia telah menguasai seni bela diri peningkatan fisik yang agak kuat, yang agak mirip dengan tubuh emas Nirvana. Namun, saya harus mengakui bahwa dia cukup aneh. Sebelumnya, ketika mereka berdua saling menyerang, Wumo ternyata telah mempelajari Lindong dengan hati-hati. Jelas, dia telah mendeteksi getaran aneh yang dipancarkan oleh yang terakhir ketika dia mengeksekusi tubuh emas Nirvana kecil. Ini akan menjadi agak merepotkan. Namun, dalam pertarungan nyata, dia seharusnya tidak memiliki peluang. Huayun dengan lembut menghembuskan napas, seolah-olah dia ingin mengeluarkan semua masalahnya dari sebelumnya. Sepakat, Wumo tidak keberatan dengan kata-kata ini. Kali ini, Huayun telah ditipu dan kalah taruhan. Namun, dalam pertarungan nyata, dia tidak akan bersikap mudah pada Lindong. Lagi pula, jarak antara tahap nirvana dan tahap manifestasi tidak dapat dilanggar oleh seni bela diri sederhana saja. Ayo kita masuk dulu. Kali ini, mari kita gabungkan kekuatan. Sehubungan dengan siapa yang akan memiliki kunci kuno misterius, kita dapat memutuskan setelah kita mendapatkannya. Huayun berbalik, sebelum dia melihat ke lembah granit guntur yang berkabut. Tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya sebelum memimpin dan pergi. Di belakangnya, anggota elit kerajaan Xuanbing dengan cepat mengikuti. Wumo dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat mengikuti di belakang. Dua kelompok pria, satu di depan dan satu di belakang, menyerbu ke lembah granit guntur dan menghilang ke dalam kabut tebal. Apakah kita akan masuk juga? Ketika mereka melihat dua kerajaan besar memasuki lembah guntur granit, ekspresi terbakar dan penuh harap menyala di mata Liu Yuan dan Ling Zi sebelum mereka berbalik untuk melihat Lindong. Dari tindakan mereka, sepertinya mereka benar-benar meminta izin padanya. Lindong menganggukkan kepalanya sebelum dia memanggil Mo Ling, Mo Tei dan yang lainnya ke sisinya. Segera, semua pria dari kota yang sekarang merayakan, membanjiri lembah granit guntur seperti gelombang pasang, sebelum mereka benar-benar menghilang di tengah kabut tebal. Di dalam pegunungan yang dalam, lembah granit guntur seperti binatang buas dengan makan yang tak berdasar. Terlepas dari jumlah pengunjung, mereka semua benar-benar tertelan dalam. Saat sosok terakhir menghilang ke lembah granit guntur yang berkabut, di udara, sosok yang cantik dan memikat tiba-tiba muncul. Matanya yang indah melirik dengan rasa ingin tahu ke kawah besar di tanah, yang diciptakan setelah pukulan Lindong dan Huayun, sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, seorang praktisi manifestasi puncak sebenarnya mampu memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang itu maju ke tahap nirvana, seberapa kuat dia? Namun, ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak pernah berharap untuk bertemu individu yang begitu berbakat di tempat ini. Setelah suaranya yang lembut memudar, sosok memikat itu dengan lembut meregangkan punggungnya saat matanya yang indah berkilauan. Dia menatap puncak gunung di dekatnya, bibirnya bergetar lembut, sebelum sosoknya melintas dan dia langsung menuju ke Thunder Granite Valley. Ketika sosok misterius dan memikat memasuki Thunder Granite Valley, beberapa saat kemudian, udara di pinggiran Thunder Granite Valley bergetar, sebelum beberapa sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul seperti hantu. Wanita itu sepertinya telah mendeteksi keberadaan kita. Sosok hitam tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya. Suaranya agak kasar dan dingin. Tidak perlu repot, kita harus mendapatkan kunci kuno misterius. Harta karun kuno itu bukanlah harta karun biasa. Jika kita bisa mendapatkannya, kita pasti akan menonjol dalam perang 100 kekaisaran. Di antara sosok-sosok hitam itu, seorang pria dengan santai berkata, saya tidak pernah berharap kekaisaran Bingsuan dan kekaisaran Wu besar akan datang juga. Kedua orang itu bisa sangat merepotkan. Petik 2. Bukankah hanya dua orang yang baru saja maju ke panggung nirvana? Mereka hampir tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Lagi pula, di mata kekaisaran tebing iblis kita, kedua kerajaan itu sama sekali bukan apa-apa. Sosok hitam itu berbicara lagi. Tanpa basa-basi lagi,
dia melambaikan tangannya sebelum dia berubah menjadi sosok seperti hantu yang berlari ke kabut. Astaga, astaga, di belakangnya, sosok hitam dengan cepat mengikuti. Setelah mereka memasuki lembah granit guntur, pinggiran lembah granit guntur akhirnya menjadi tenang. Namun, sensasi sedingin es samar-samar bertahan. Orang bisa membayangkan bahwa ketika faksi-faksi ini masuk, itu pasti tidak akan damai. Bab 444 Kuil Batu. Lembah granit guntur dianggap sebagai tempat yang agak unik di pegunungan granit guntur. Di kedalaman pegunungan, puncak gunung saling bersilangan dan topografinya cukup kompleks. Dikatakan bahwa dahulu kala, petir telah turun dan dengan paksa merobek puncak gunung itu terus-menerus, sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lembah guntur granit hari ini. Mungkin karena petir turun, seluruh lembah granit guntur dipenuhi dengan aura petir. Banyak binatang iblis di lembah gunung bermutasi karena ini. Tidak hanya mereka bisa datang dan pergi seperti angin, mereka juga bisa memuntahkan petir. Dibandingkan dengan binatang iblis di luar, mereka jauh lebih sulit untuk dihadapi. Lembah guntur granit cukup besar dan bahkan setelah masuknya manusia dalam jumlah besar secara tiba-tiba, itu masih sangat luas. Namun, kabut tebal yang menyelimuti lembah merupakan penghalang yang sangat besar bagi pandangan seseorang. Lembah granit guntur yang awalnya damai terganggu karena masuknya tiba-tiba sekelompok besar tamu tak diundang. Sementara itu, geraman binatang iblis samar-samar bergema di seluruh lembah. Menurut pendapat mereka, ini adalah wilayah mereka dan manusia itu adalah penyusup. Terhadap penyusup, binatang iblis ini tidak pernah takut untuk mengambil tindakan. Selanjutnya, berbagai jenis beberapa ramuan roh tumbuh di dalam lembah granit guntur dan bahkan di daerah luar. Begitu penyusup masuk, mereka tidak ragu untuk memilih apapun yang mereka lihat. Akan aneh jika tindakan ini tidak menimbulkan kemarahan penduduk setempat. Oleh karena itu, segera setelah mereka memasuki lembah guntur granit, kekacauan dan kebingungan meletus dengan hebat dari segala arah. Kemungkinan besar orang telah diserang oleh binatang iblis. Untuk sementara, berbagai gangguan dan jeritan menusuk terdengar, menyebabkan seseorang merasa putus asa dengan kecemasan. Saudara Lindong, harta karun yang sebenarnya harus berada jauh di dalam lembah guntur granit. Namun, ada banyak binatang iblis di sepanjang jalan dan juga dipenuhi dengan kabut beracun. Bahkan, praktisi setengah langkah menuju nirvana pun harus melangkah dengan hati-hati. Karena kita berada di kapal yang sama, bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama dulu? Liu Yuan melirik lingkungan berasap, sebelum dia berbalik dan bertanya kepada Lindong sambil tersenyum, mencari pendapat yang terakhir. Tentu, sebagai tanggapan, Lindong tidak keberatan. Wilayah bagian dalam lembah granit guntur dilapisi dengan bahaya dan jika mereka untuk sementara bersekutu, itu akan menjadi asuransi tambahan untuknya. Selanjutnya, Kekaisaran Es Milenium dan Kekaisaran Gagak Besar seharusnya juga langsung bergegas menuju wilayah dalam. Karena itu, jika dia terlambat ke pesta, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan sisa sup. Ayo pergi, ikuti aku. Lindong berbalik sebelum dia berbicara kepada Mo Ling, Mo Tei dan yang lainnya. Saat ini, Lindong dianggap sebagai pemimpin kelompok dan bahkan Mo Tei mengikuti instruksinya. Karena itu, dengan membawa mereka, itu juga akan membantunya. Setelah Lindong, Ling Zi dan Liu Yuan membentuk aliansi sementara, tanpa basa-basi lagi, mereka segera menuju ke wilayah dalam lembah guntur granit. Setelah itu, beberapa pria kota yang cerdik dengan cepat mengikuti di belakang. Ada banyak jalur batu yang berpotongan di dalam Thunder Granite Valley dan itu tampak seperti labirin. Untungnya, Liu Yuan dan yang lainnya telah mengumpulkan sedikit informasi di tempat ini dan segera mengambil alih, memungkinkan Lindong melakukan perjalanan yang cukup santai. Pada saat yang sama, binatang iblis yang sesekali menyerang mereka dibunuh oleh teman-temannya bahkan sebelum mereka bisa menghubunginya. Lindong dan yang lainnya mempercepat langkah mereka saat mereka menuju wilayah terdalam dari Thunder Granite Valley. Sementara itu, Lindong juga melihat jejak dan mayat binatang iblis di depannya. Mereka kemungkinan ditinggalkan oleh dua kerajaan peringkat tinggi. Saat mereka menyusuri jalan dengan kecepatan penuh, kira-kira 10 menit kemudian, pemandangan yang berbeda akhirnya terbentang di jalan batu yang berkelok-kelok. Itu adalah penghalang petir yang padat. Di dalam penghalang, percikan api terus berkedip dan mendarat di tanah, menyebabkan suara berderak meletus. Lindong merasakan getaran-getaran yang sangat hebat dari penghalang pencahayaan. Segera,
matanya berubah sedikit lebih serius. Bahkan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana harus menderita untuk melewati penghalang petir ini. Saudara Lindong, ini adalah penghalang pelindung yang dibentuk oleh batu guntur setelah mereka menyerap petir di dalam lembah granit guntur, dan itu sangat kuat. Biasanya, langit di atas Thunder Granite Valley selalu dipenuhi awan badai. Di bawah cuaca seperti itu, kekuatan penghalang petir akan melonjak beberapa kali dan bahkan seorang praktisi tahap nirvana akan kesulitan untuk melewatinya. Syukurlah, akan ada beberapa hari setiap bulan di mana awan badai akan menghilang. Oleh karena itu, banyak orang yang berharap untuk memasuki wilayah terdalam dari Thunder Granite Valley akan mengambil kesempatan ini untuk melakukannya. Setelah melihat ekspresi aneh Lindong saat dia menatap penghalang pencahayaan, Liu Yuan tersenyum dan menjelaskan. Oh, Lindong akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya mengapa kekaisaran peringkat tinggi itu tidak datang lebih awal dan malah memilih untuk menunggu hari ini. Ternyata itu karena penghalang petir di Thunder Granite Valley. Saudara Lindong, hanya praktisi panggung nirvana setengah langkah yang dapat melewati penghalang petir ini. Saya khawatir Anda semua harus menunggu di belakang. Mata Motei beralih ke Lindong, sebelum dia melirik trio Mo Ling dan berkata, "Tidak apa-apa." Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tersenyum sambil menggelengkan kepalanya sebelum dia dengan lembut memberitahu Mo Ling dan yang lainnya, "Tetap di belakangku." Selama ini, Mo Ling dan yang lainnya telah mengikutinya dan mereka sering membantunya. Sekarang mereka telah menemukan harta karun, Lindong secara alami tidak ingin mengecualikan mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Lindong, Mo Ling dan yang lainnya cukup tersentuh saat mereka segera menganggukkan kepala. "Ayo pergi." Berdiri di samping, Ling Zi, Liu Yuan dan yang lainnya telah membuat pengaturan yang diperlukan. Mereka hanya membawa pengikut setengah langkah mereka ke nirvana, sebelum mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk pada Lindong. Kemudian, mereka segera lepas landas dan menuju ke penghalang petir yang dipenuhi dengan percikan petir. Berdengung, berdengung. Setelah mereka menerobos, suara terkekeh segera meletus dari dalam penghalang petir itu dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. "Pergi." Lindong tidak menunda-nunda juga. Dengan lambaian tangannya, dia segera melangkah ke penghalang petir. Setelah itu, dengan jentikan pikirannya, aliran Devouring Force diam-diam muncul sebelum benar-benar menyelimuti Ling Zi yang gugup dan yang lainnya. The Devouring Force seperti perisai tak terlihat. Ketika percikan petir buas itu menyentuh perisai yang dibentuk oleh Devouring Force, mereka menghilang secara diam-diam. Setelah energi petir itu dilahap oleh kekuatan pemakan dan disempurnakan olehnya, dengan lembut mengalir melalui tubuh Lindong sebelum diserap secara paksa oleh Lindong. Sebelumnya, saat dia melatih Great Sun Thunder Body, Lindong juga menyerap energi petir. Oleh karena itu, mudah baginya untuk menyerapnya lagi dan itu tidak menimbulkan banyak masalah baginya. Berkat sifat magis dari Devouring Force, apa yang disebut penghalang pencahayaan ini, yang mampu menghalangi praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana, menjadi tidak berguna sama sekali. Karena itu, ketika dia melihat Motei dan yang lainnya di dekatnya yang menggigil, dia tanpa sadar menyeringai di dalam hatinya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melintasi penghalang petir. Hanya dalam beberapa menit, Lindong telah dengan aman membawa Mo Ling, api kecil dan yang lainnya menyeberang. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Motei dan yang lainnya, yang rambutnya sekarang berdiri karena listrik, sebelum dia tanpa sadar menyeringai. "Kami akhirnya tiba." Setelah Ling Zi dan yang lainnya melewati penghalang petir, mereka semua menghela nafas lega. Kemudian, mata mereka menatap tajam ke area di belakang penghalang petir. Di depan Lindong dan yang lainnya, adalah lembah dalam yang sangat besar. Di tengah tempat itu, berdiri kuil batu yang sangat besar. Kuil batu itu sedikit rusak setelah berlalunya waktu. Sepertinya itu seharusnya sudah ada sejak lama. Jelas, ini adalah tujuan akhir Lindong dan yang lainnya. Apa yang disebut kunci kuno misterius itu juga harus berada di dalam kuil batu besar itu. Haha, akhirnya kita sampai. Semuanya, hadiah yang akan kita peroleh akan bergantung pada keberuntungan kita masing-masing. Saat dia menatap kuil batu dengan sungguh-sungguh, Liu Yuan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia segera mengambil alih sebelum dia memerintahkan anak buahnya dan menuju ke kuil batu. Saat ini, pintu kuil batu sudah terbuka. Itu mungkin karena dua kerajaan peringkat tinggi itu. Bahkan, ada langkah kaki di dekatnya.
Bagian dalam kuil batu sangat besar. Beberapa koridor berbeda saling bersilangan dengan sembarangan sebelum mereka meluas ke tempat yang dalam dan tidak dikenal. Setelah Lingzi dan yang lainnya masuk, mereka berpisah untuk mencari harta karun. Untuk sementara, sepertinya mereka semua benar-benar asyik. Ayo menuju ke sini. Lindong tidak tinggal lama. Matanya melirik ke koridor yang saling bersilangan, sementara kilatan melintas di matanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum segera pergi. Berdiri di belakangnya, Mo Ling dan mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakang. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Mo Tei, Tang Xuan dan Liu Xuan dengan cepat mengikuti di belakang juga. Sepertinya menurut mereka, akan lebih aman untuk mengikuti di belakang Lindong. Lindong dan yang lainnya berjalan di sepanjang koridor, sementara matanya semakin cerah. Samar-samar, bahkan ada semburat kegembiraan di matanya. Tepat setelah memasuki kuil batu, dia samar-samar bisa merasakan kemarahan energi mentalnya. Lindong jarang menemukan skenario seperti itu. Namun, dia tahu bahwa energi mentalnya hanya akan bertindak sedemikian rupa setelah mendeteksi objek jiwa surgawi yang terkait erat. Terbukti, hanya ada satu objek yang bisa menggoda energi mental Lindong. Itu adalah pohon roh simbol surga yang dia impikan. Berdengung. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya berhenti berlari. Kemudian, ruang batu yang luas muncul di depan Lindong dan yang lainnya. Kamar batu ini dipenuhi dengan gelombang kejut energi yang menakutkan sementara bau obat yang kuat terus muncul. Jelas, ini adalah ruang penyimpanan yang digunakan untuk berbagai pil eliksir. Sementara itu, mata Lindong menyapu ruangan yang luas ini sebelum akhirnya berhenti di tengah ruangan. Di tempat itu, ada pohon kuning kecil. Melihatnya dari kejauhan, berbagai cabangnya tampak membentuk simbol surgawi yang misterius. Samar-samar, sepertinya itu memiliki kemampuan magis untuk berkomunikasi dengan surga. Pohon roh simbol surga. Ketika dia melihat pohon kuno yang tampak seperti simbol ini, mata Lindong langsung berbinar. Bab 445 Simbol Pohon Vena. Aroma obat yang kaya menyambut mereka, sementara gelombang kejut energi yang menakjubkan menyebabkan Mo Tai dan yang lainnya tercengang. Segera, napas mereka berubah menjadi tidak teratur saat mereka menatap ruang batu yang penuh dengan ramuan. Lindong menghela napas lega, sebelum dia perlahan berjalan ke ruang batu. Ketika dia masuk, dia akhirnya menyadari betapa besar ruangan batu ini. Meskipun ada banyak obat mujarab yang tersebar di ruang batu, Lindong tidak menyia-nyiakan perhatian pada mereka. Sebaliknya, matanya terpaku pada pohon roh simbol surga di dekatnya saat langkahnya tiba-tiba bertambah cepat. Mo Ling dan yang lainnya mengikuti di belakang Lindong. Mereka sekarang juga menyadari target Lindong. Segera, semburat kekaguman melintas di mata mereka. Meskipun mereka sudah tahu bahwa ada pohon roh simbol surga di lembah granit guntur, ketika Real Deal muncul di depan mereka, hati mereka yang sudah siap masih terganggu. Haha, keberuntungan saudara Lindong benar-benar bagus. Ketika berita tentang pohon roh simbol surga bocor, tidak ada yang tahu apakah itu benar. Namun, kami tidak pernah menyangka bahwa kami akan menemukannya setelah memasuki tempat ini. Mo Tai tersenyum, ada sedikit rasa iri di matanya. Dia secara alami menyadari kelangkaan pohon roh simbol surga. Namun, dia tidak bodoh. Jika Lindong tampil biasa-biasa saja di sepanjang jalan, mungkin dia akan bertarung dengannya untuk pohon roh simbol surga ini. Untungnya, dua tampilan sebelumnya Lindong telah membuatnya benar-benar kagum. Oleh karena itu, ketika dia melihat keinginan membara Lindong yang tidak disembunyikan untuk pohon roh simbol surga ini, dia secara alami memilih untuk tidak berdebat dengannya. Segera, dia berbalik sebelum dia dengan hati-hati menyimpan beberapa ramuan yang layak ke dalam tasnya. Jika dia menjual barang-barang ini di luar, mereka akan mendapatkan sejumlah besar pil nirvana. Langkah Lindong akhirnya berhenti di depan pohon roh simbol surga. Karena jarak mereka yang dekat, dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada pola-pola halus yang tertulis di seluruh cabang pohon roh simbol surga. Pola-pola ini tampak seperti mahakarya surga. Mereka tampak alami namun magis dan memberikan sensasi memabukkan. Sementara Lindong dengan hati-hati mengukur pohon roh simbol surga, ekspresi terbakar di matanya semakin panas. Kakak Lindong, jika kamu menginginkannya, kamu harus segera menyimpannya sebelum terjadi sesuatu. Setelah Mo Tai mengambil selusin ramuan berharga, dia berbalik untuk mengamati ekspresi Lindong saat dia menatap pohon roh simbol surga, sebelum tersenyum dan mengingatkannya.
Lindong tersenyum, matanya berkedip. Namun, dia tidak segera bergerak. Hehe, apa menurutmu anjing atau kucing kecil sepertimu memiliki kualifikasi untuk menikmati objek yang luar biasa? Mata Lindong instan berkilauan, tawa dingin tiba-tiba memantul di ruang batu yang luas. Siapa ini? Suara yang tiba-tiba itu segera membuat Mo Tai dan yang lainnya waspada. Segera, semua kekuatan Yuan di tubuh mereka menyembur keluar saat mereka berteriak ketakutan. Astaga, setelah Mo Tai dan yang lainnya berteriak, sosok seperti hantu hitam melesat di udara, sebelum terhenti di udara. Dia memandang rendah Mo Tai dan yang lainnya saat ekspresi menghina melintas di wajahnya yang menyeramkan sebelum dia mencibir, karena fakta bahwa kalian telah menunjukkan jalan kepadaku, aku akan mengampunimu. Pergi sekarang. Saat dia berbicara, sosok hitam itu menghentakkan kakinya saat aura agung menyembur keluar, segera menyebabkan ekspresi Mo Tai dan yang lainnya berubah saat mereka tanpa sadar berteriak, panggung nirvana. Sial, dari mana orang itu berasal? Untuk benar-benar menjadi praktisi panggung nirvana lainnya. Mo Ling dengan lembut mengutuk dari belakang Lindong. Lindong sedikit menyipitkan matanya. Namun, dia tidak terkejut bahwa ada kerajaan lain selain kerajaan Bingsuan dan kerajaan Wu besar yang tertarik dengan kunci kuno misterius. Pasti ada faksi lain yang mengintai dalam kegelapan dan pria ini kemungkinan adalah salah satunya. Ekspresi tegas pada Mo Tai dan yang lainnya memudar di bawah aura agung sosok hitam itu. Tinju mereka mengepal erat, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak berdaya di hadapan seorang praktisi panggung nirvana. Ketika dia melihat Mo Tai dan yang lainnya terdiam, sosok hitam itu menyeringai bangga. Setelah itu, sosoknya melintas sebelum dia langsung menuju pohon roh simbol surga, sementara orang banyak menyaksikan dengan getir. Petik 2 tanda seru petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Mo Ling dan yang lainnya langsung menjadi tegang. Sementara itu, Lindong semakin menyempit. Namun, sementara matanya berkilauan, tangan Mo Tai tiba-tiba meraih Lindong saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, lupakan saja, kita tidak bisa mengalahkan orang itu. Mo Tai jelas menyadari bahwa meskipun Lindong mampu mendorong kembali Hua Yun dengan satu serangan kuat di pinggiran Thunder Granite Valley, ini tidak menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi untuk melawan praktisi panggung nirvana. Tidak ada lagi yang disebut taruhan, oleh karena itu, jika dia menyinggung praktisi panggung nirvana yang misterius ini, dia mungkin akan menemui ajalnya. Jangan khawatir, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia memiringkan kepalanya dan melihat sosok hitam itu, yang menukik menuju pohon roh simbol surga seperti burung condor raksasa. Sosok hitam itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas pohon roh simbol surga. Setelah itu, kekuatan Yuannya yang kuat langsung berubah menjadi tangan kekuatan Yuan besar yang menggesek pohon roh simbol surga. Namun, saat tangan Yuan power raksasa itu hendak meraih pohon roh simbol surga, cabang pohon roh simbol surga yang semula diam tiba-tiba tersapu. Pada saat yang sama, cahaya hijau muncul di cabang-cabang sementara bau berdarah samar-samar muncul. Bahkan, bau berdarah ringan menyebabkan ekspresi Lindong berubah sedikit. Sosok hitam itu jelas tidak menyangka bahwa pohon roh simbol surga benar-benar mampu menyerang seseorang. Seketika ekspresinya berubah. Syukurlah, pria itu masih seorang praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, tubuhnya bergoyang dengan cara yang aneh, benar-benar menghindari cabang. Telapak tangannya mirip dengan pisau karena memotong beberapa cabang pohon roh simbol surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, metode biadab ini tidak menghasilkan banyak hal. Sebaliknya, itu hanya membuat pohon roh simbol surga semakin gelisah. Cabang-cabang yang patah menggeliat saat mereka dengan cepat beregenerasi, tampaknya memenuhi cakrawala saat menghujani sosok hitam itu. Mo Tai dan yang lainnya tampak kaget melihat pemandangan ini. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa pohon benar-benar bisa sekuat ini. Pohon roh simbol surga bukanlah objek biasa dan memiliki beberapa kecerdasan yang belum sempurna. Selanjutnya, cabang-cabangnya memberikan racun yang mematikan, racun yang dikenal sebagai racun simbol surga. Faktanya, bahkan praktisi panggung nirvana akan terancam jika dia bersentuhan dengannya. Ketika dia melihat Mo Tai dan ekspresi tercengang lainnya, Lindong dengan lembut tersenyum saat dia menjelaskan. Ternyata alasan dia tidak bergerak sebelumnya adalah karena dia tahu ini akan terjadi. Tidak mudah untuk mendapatkan keajaiban seperti itu. Bahkan,
Seorang praktisi panggung nirvana bahkan bisa kehilangan nyawanya jika dia lalai. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Mo Tai bertanya dari samping. Satu pandangan sekilas menunjukkan bahwa praktisi tahap nirvana yang misterius ini bukanlah Buddha yang baik hati. Oleh karena itu, setelah dia berurusan dengan pohon roh simbol surga, nasib yang sama mungkin akan menimpa mereka. Meninggalkan, bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun seperti itu? Lindong tersenyum sementara matanya menatap sosok hitam yang sedang macet oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Segera, sosoknya tiba-tiba bergerak saat dia langsung melompat ke depan. Ketika dia melihat tindakan Lindong, hati Mo Tai bergetar hebat, sementara seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak pernah membayangkan Lindong akan begitu berani untuk benar-benar bersaing dengan seorang praktisi panggung nirvana. Nak, kamu berani. Sosok hitam yang saat ini terjerat oleh pohon roh simbol surga juga memperhatikan tindakan Lindong. Segera, kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan marah. Namun, Lindong hanya terkekeh menanggapi ancaman ini. Kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau, memungkinkan dia untuk menghindari semua cabang pohon roh simbol surga. Gerakannya sangat mudah dan dia tidak mematahkan satu cabang pun. Itu karena dia tahu bahwa semakin dia memotong, semakin banyak cabang yang akan ada. Karena itu, jika dia memilih untuk menebangnya secara biadab, dia akhirnya akan ditenggelamkan di cabang-cabang itu. Pada saat itu, begitu racun simbol surga menyerang tubuhnya, bahkan seorang praktisi tingkat nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tubuhnya dengan cekatan menghindari ranting-ranting yang menari. Setelah itu, di bawah tatapan marah sosok hitam itu, Lindong muncul di sebelah batang pohon roh simbol surga. Matanya terfokus pada bagian tengah batang, di sana, urat pohon telah terbentuk menjadi simbol yang sangat aneh, yang tampak mengeluarkan cahaya neon. Itu adalah pusat pohon roh simbol surga dan semua energi aneh di tubuhnya terkonsentrasi di simbol ini. Selama seseorang mengambilnya, seseorang akan sepenuhnya menaklukkan pohon roh simbol surga. Saat ia menatap simbol yang terbentuk dari urat pohon yang praktis dalam jangkauan, Lindong terkekeh. Sementara itu, pohon roh simbol surga tampaknya telah mendeteksi niatnya saat cabang yang dipenuhi dengan racun simbol surga langsung menyerang Lindong dengan kejam. Swoosh! Namun, Lindong memilih untuk mengabaikan serangan pohon roh simbol surga. Segera, tangannya membentuk cakar sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar, dengan kejam meraih simbol fluorescen yang berkedip-kedip, dengan paksa merobeknya dari bagasi. Ketika simbol itu menghilang, pohon roh simbol surga mulai membusuk pada tingkat yang mengkhawatirkan sementara semua cabangnya runtuh dengan bunyi gedebuk. Lindong memegang simbol pohon di tangannya, sebelum membalik telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam tas Qiankunnya. Segera, dia merasakan niat membunuh yang jahat di belakangnya. Nak, aku akan memberimu satu kesempatan. Serahkan dan patahkan salah satu lengan Anda. Mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Sosok hitam itu melayang di udara, sementara matanya sama menakutkannya dengan hantu saat dia menatap Lindong dengan tak tergoyahkan. Sementara itu, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya yang menyebabkan wajah Mo Tai dan yang lainnya menjadi pucat pasi. Namun, kata-kata berikut Lindong menyebabkan tubuh mereka menggigil seolah-olah mereka berada di gua es. Balasan Lindong sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 kata. Namun, mereka menyebabkan sosok hitam itu menjadi sangat marah sehingga tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena marah. Kau pasti sedang bermimpi. Ketika mereka melihat sosok hitam mencapai batas kemarahannya, Mo Tai tahu bahwa mereka tidak bisa lagi berdamai dengan praktisi panggung nirvana ini. Bab 446 Kartu Trump. Bagus, betapa beraninya kamu. Jelas, ekspresi wajah bayangan hitam itu sangat suram saat ini. Sementara kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan, bayangan hitam itu menatap tajam ke arah Lindong dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bertindak begitu berani di depanku hanya karena kamu berhasil menangkis?" Seorang praktisi panggung nirvana. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah menyaksikan konfrontasi antara Lindong dan Hua Yun di luar lembah granit guntur. Namun, dia hanya bisa mencibir melihat pemandangan ini.
Mengingat kemampuan Lindong, dia tidak akan bertahan lebih dari 10 ronde dalam pertempuran hidup atau mati dengan praktisi panggung nirvana. Lindong tidak mencoba untuk membalas kata-kata bayangan hitam tapi hanya tersenyum. Pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penanganan simbol vena pohon dengan patuh. Tidak diragukan lagi, tindakan Lindong semakin memperabukan ekspresi wajah bayangan hitam itu. Setelah melihat adegan ini, wajah Motei dan yang lainnya menjadi pucat. Meskipun mereka telah menyaksikan bagaimana nasib Lindong dalam konfrontasinya dengan Hua Yun di luar lembah granit guntur, itu hanyalah taruhan. Saat ini, mereka berada dalam situasi yang berbeda. Jelas bahwa bayangan hitam ini bukanlah individu yang baik hati. Jika Lindong tidak menyerahkan simbol pohon vena, dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dibandingkan dengan wajah pucat Motei dan rekan-rekannya, meskipun hati Mo Ling dan yang lainnya berpacu, mereka masih percaya pada Lindong. Dari hari mereka melangkah ke medan perang kuno, Lindong telah melakukan banyak keajaiban bagi mereka. Seolah-olah jumlah kartu truf di lengan bajunya tidak ada habisnya. Suasana di ruang batu yang luas membeku dan tegang. Secara tidak jelas, ada aura dingin yang menghilang di seluruh kuil, menyebabkan wajah seseorang menjadi terkesima. Nak, kamu telah kehilangan kesempatan terakhirmu untuk memohon pengampunanku. Suasana tegang berlanjut sesaat sebelum bayangan hitam itu perlahan membuka mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Motei dan yang lainnya terkejut. Rupanya, praktisi pentas nirvana ini sudah mulai tidak sabar. Bang! Dengan tatapan sedingin es, bayangan hitam itu maju selangkah. Segera, gelombang kekuatan Yuan menyapu ke depan dan bintik-bintik cahaya keemasan menyembur di bawah kulitnya. Tanpa menunjukkan tanda-tanda mengeksekusi seni bela diri apapun, dia menyentak tubuhnya dan menjadi kilau kabur dan meledakkan pukulan seperti petir ke arah Lindong. Udara meledak di bawah kekuatan pukulannya. Praktisi panggung nirvana memiliki tubuh emas nirvana yang asli, yang merupakan senjata mereka yang paling kuat. Bahkan praktisi tahap setengah langkah menuju nirvana tidak akan berani melawan individu yang begitu kuat. Jelas bahwa bayangan hitam itu tidak bermaksud menahan serangannya. Ledakan sonik dari pukulannya tajam dan rumit dan ditujukan langsung ke titik vital dada Lindong. Jika pukulannya mengenai target, pasti akan membuat lubang berdarah di tubuh target. Melihat betapa kejamnya bayangan hitam melancarkan serangannya, mata Lindong juga membeku, namun dia tidak segera mundur. Dengan kedutan tubuhnya, bintik-bintik cahaya keemasan meletus di bawah kulit Lindong juga. Meskipun pancaran cahaya keemasan ini tidak sepadat bayangan hitam, itu memberikan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Sebagai pancaran emas melonjak di bawah kulit Lindong, energi yang luar biasa memancar dari seluruh tubuhnya juga. Seketika, mata Lindong berkobar dengan api yang berapi-api. Dan dengan sedikit ragu, di bawah tatapan heran dari Motei dan yang lainnya, pukulan pancaran emas dilepaskan dan bertabrakan langsung dengan pukulan bayangan hitam itu. Ledakan rendah dan menusuk bergema melalui kuil batu. Gelombang riak energi yang brutal kemudian menyapu kuil dan mengubah beberapa ramuan di sekitarnya menjadi debu. Gedebuk, sosok Lindong terlempar ke belakang dengan keras, dan pada saat yang sama, ledakan kecil bisa terdengar terus-menerus dari tubuhnya. Jelas, tubuhnya telah diserang oleh kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh praktisi panggung nirvana yang setengah langkah. Namun, meskipun tubuh Lindong terlempar ke belakang oleh serangan itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah. Sebaliknya, di bawah serangan yang begitu kuat, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin cemerlang. Berdebar, akhirnya, tubuh Lindong membanting dengan kejam ke pilar besar. Segera, banyak retakan meluas ke seluruh pilar yang tebal dan kokoh. Pada saat inilah Lindong akhirnya bisa menstabilkan tubuhnya secara menyeluruh. Setelah melihat Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda terluka parah setelah menerima pukulan yang begitu kuat dari praktisi panggung nirvana, Motei dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam dari udara dingin sambil merasa bingung pada saat yang sama. Tubuh emas nirvana, di udara, bayangan hitam menatap cahaya keemasan yang samar-samar terlihat di bawah kulit Lindong juga. Segera setelah itu, dia menyadari dan mencibir, tidak heran kamu begitu sombong, tampaknya kamu memiliki seni bela diri transformasi tubuh yang mirip dengan tubuh emas nirvana. Namun, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda terlalu mudah tertipu untuk percaya bahwa Anda dapat melawan seorang praktisi panggung nirvana dengan seni bela diri Anda sendiri.
Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, seluruh tubuh bayangan hitam meletus dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Intensitas pancaran seperti itu berkali-kali lebih kuat dari tubuh emas nirvana kecil Lindong. Mari kita lihat berapa kali tubuh emas nirvana tiruanmu dapat menahan seranganku. Kali ini, sosok hitam mengaktifkan semua kekuatan tubuh emas nirvananya saat dia menyerang dengan tiba-tiba. Ekspresi muram muncul di wajah Lindong saat dia melihat sinar keemasan yang semakin membesar di matanya. Setelah konfrontasi langsung sebelumnya, dia memahami kehebatan seorang praktisi panggung nirvana. Dia hanya bisa menggunakan tubuh emas nirvana kecilnya untuk melakukan sedikit perlawanan. Pada akhirnya, dia tidak bisa menggunakannya untuk melawan bayangan hitam. Tidak peduli apa yang terjadi, kemampuannya memucat dibandingkan dengan praktisi panggung nirvana. Pemandangan sosok emas yang diliputi kekuatan seperti gunung berkembang pesat di mata Lindong. Angin kencang semacam itu yang menyertai serangan itu menciptakan banyak retakan di lantai di sekitar Lindong. Lindong, cepat kabur dari sana. Motei dan yang lainnya memekik sampai hati mereka tercekat saat melihat apa yang sedang terjadi. Jelas, praktisi panggung nirvana telah habis-habisan dalam serangan ini dan dia akan membunuh Lindong. Mencoba melarikan diri. Tawa yang menusuk datang dari dalam pancaran cahaya kemasan. Saat ia melihat wajah tenang Lindong dan memikirkan bagaimana wajah itu akan hancur nanti, kesenangan haus darah memutar muncul di benaknya. Swoosh! Saat pancaran emas melesat di udara, tinju bayangan hitam, yang tampaknya terbuat dari emas asli, menyebabkan ledakan di udara dan meledak ke arah kepala Lindong. Dengan kecepatan seperti ini dan jarak pendek antara bayangan hitam dan Lindong, mustahil untuk menghindari serangan bahkan dengan kecepatan ekstrim. Mati, wajah bayangan hitam itu menjadi seram dan terdistorsi. Namun, saat dia hendak mendaratkan pukulannya, dia melihat tatapan mengejek melintas di mata Lindong. Dong, bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk memahami tatapan mengejek di belakang mata Lindong, cahaya merah tiba-tiba melesat di udara. Pada saat ini, pukulan sedingin logam muncul dan bertabrakan dengan ledakan sonik dari pukulannya dengan gemuruh keras. Riak energi yang mengerikan melanda tempat itu. Retakan dan celah besar meletus di seluruh lantai kamar batu. Semua pilar batu meledak saat ruang batu menunjukkan tanda-tanda runtuh. Melihat apa yang terjadi, Motei dan yang lainnya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka kemudian melihat ke kamar batu, yang saat ini diselimuti awan debu, dengan wajah putih yang mematikan. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia pasti akan mati di bawah serangan yang begitu kuat. Bang bang bang, tepat ketika wajah mereka berubah menjadi putih pucat, sesosok tubuh melesat keluar dari awan debu secara tiba-tiba dengan kedua kakinya tertanam dalam di tanah, menciptakan dua jejak yang dalam di lantai. Energi luar biasa merembes dari tubuh sosok itu, menciptakan ledakan di udara dalam prosesnya. Wow, akhirnya, sosok ini membanting keras ke dinding kuil. Saat tubuhnya menyerah, dia memuntahkan seteguk darah. Desir, Motei dan yang lainnya kemudian memusatkan pandangan mereka pada sosok ini. Apa yang mereka lihat membatu tubuh mereka. Mata mereka keluar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Itu karena sosok menyesal yang tertembak keluar dari awan debu dan memuntahkan seteguk darah adalah praktisi panggung nirvana yang misterius. Pikiran Motei dan yang lainnya tampak dalam keadaan tercengang saat mereka menatap kosong pada pemandangan ini. Bahkan bayangan hitam itu sendiri mengangkat kepalanya dengan tidak percaya saat dia menyeka noda darah di mulutnya dan menatap tajam ke awan debu. Bubuk, situasi ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara langkah kaki berdesir datang melalui awan debu. Mereka kemudian menoleh dengan kaku dan melihat sesosok tubuh berjalan perlahan keluar dari awan debu. Wajah tenang pada sosok itu tetap tak tergoyahkan. Tatapan Motei dan yang lainnya tertuju pada wajah tenang Lindong. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok tinggi berdiri di belakang Lindong seperti pengawal setia. Saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke sosok tinggi itu, mereka menemukan bahwa seluruh tubuhnya tampak berkobar dengan api. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas fitur-fiturnya tetapi samar-samar bisa merasakan energi kuat yang datang darinya. Ini menempatkan pikiran mereka dalam keadaan shock. Setelah beberapa saat, gumaman yang mengandung jejak keterkejutan dan keheranan yang ekstrim mulai keluar dari mulut mereka. Nirv, praktisi panggung nirvana, bab 447 kamar utama. Sosok yang menyala-nyala itu berdiri diam di belakang Lindong. Meskipun tidak membuat gerakan apapun,
itu masih mengeluarkan gelombang energi samar yang membuat hati seseorang terguncang. Pada saat ini, ruang batu yang berantakan benar-benar sunyi. Terlepas dari siapa itu, Mo Tai, Mo Ling atau praktisi panggung nirvana berpakaian hitam, semuanya menatap sosok berkobar di belakang Lindong dengan takjub. Bagaimana bisa ada praktisi panggung nirvana di sisinya? Mo Tai dan rekan-rekannya bergumam tidak percaya pada diri mereka sendiri. Mereka belum pernah melihat Lindong dengan pengawal panggung nirvana sebelumnya, dan dari wajah terkejut trio Mo Ling, jelas bahwa mereka juga sama dalam kegelapan. Boneka jiwa, jadi ini adalah kartu truf Anda. Petik 2. Praktisi panggung nirvana berpakaian hitam berkata dengan suara serak dan suram saat dia perlahan menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia jauh lebih berpengalaman daripada Mo Tai dan yang lainnya. Dengan demikian, dia bisa merasakan bahwa sosok yang menyala-nyala itu tidak memiliki kekuatan hidup seperti manusia. Kemudian jelas baginya bahwa sosok yang menyala-nyala itu adalah semacam boneka jiwa. Namun, meskipun demikian, hati praktisi panggung nirvana berpakaian hitam tidak bisa membantu tetapi berkedut keras dan dia menatap boneka jiwa darah dengan ketakutan dan keserakahan. Bahkan dia sendiri tidak memiliki artefak yang begitu bagus. Boneka jiwa. Setelah mendengar kata-kata ini, Mo Tai dan yang lainnya tercengang. Segera setelah itu, mereka kembali sadar dan menatap Lindong dengan iri. Artefak semacam ini sangat langka dan mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan memilikinya di gudang senjatanya. Itu juga sekarang bahwa mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong bisa tetap tenang ketika dia menghadapi Ling Zi dan Liu Yuan. Ternyata dia memiliki kekuatan yang mengintimidasi di lengan bajunya. Satu jiwa wayang sudah cukup untuk melawan seorang praktisi panggung nirvana. Dengan praktisi panggung nirvana, yang tidak biasa sebagai pengawal, mengapa Lindong takut pada Ling Zi dan rekan-rekannya? Lindong tidak menjawab sambil tertawa. Dia berbalik untuk menatap praktisi panggung nirvana berpakaian hitam, tersenyum sedikit ketika dia bertanya, jadi apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya dingin segera muncul di mata praktisi panggung nirvana berpakaian hitam. Namun, setelah melihat boneka jiwa darah di samping Lindong, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dari konfrontasi sebelumnya dengan Blood Soul Puppet, dia mengerti bahwa jika terjadi perkelahian, Soul Puppet akan meronta-ronta dia. Selanjutnya, masih ada Lindong yang menatapnya dengan iri dari samping. Situasi saat ini telah berubah tidak menguntungkan baginya dalam sekejap. Sangat jelas, dia harus menunda ide untuk merebut simbol vena pohon untuk saat ini. Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Dengan menyinggung kekaisaran tebing iblis saya khawatir Anda tidak akan memiliki waktu yang mudah di masa depan. Boneka jiwa belaka tidak akan bisa melindungimu di medan perang kuno. Praktisi panggung nirvana berpakaian hitam memelototi Lindong dengan dingin sambil menyeringai jahat. Kekaisaran tebing iblis. Setelah mendengar nama ini, Lindong tidak memiliki banyak reaksi, sebaliknya, itu adalah Mo Tai dan yang lainnya yang ekspresi wajahnya berubah drastis. Ketika mereka melihat wajah santai Lindong, mereka tidak bisa membantu tetapi dengan lembut berbicara serempak, Lindong, aku khawatir mungkin ada beberapa masalah kali ini. Saya pernah mendengar tentang kekaisaran tebing iblis sebelumnya. Kekaisaran ini adalah eksistensi yang kuat bahkan di antara kekaisaran peringkat tinggi. Mustahil bagi kerajaan ini untuk hanya memiliki satu praktisi tahap nirvana. Selanjutnya, orang-orang ini sangat pendendam. Jika Anda menyinggung mereka, mereka pasti akan membalas dendam. Menurut kecerdasan saya, pernah ada kerajaan peringkat tinggi yang benar-benar musnah oleh mereka. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lindong berubah sedikit serius. Sepertinya kekaisaran tebing iblis memang faksi yang tangguh. Nak. Jika kamu dengan patuh menyerahkan simbol vena pohon sekarang dan mempersembahkan boneka jiwa ini, dendam di antara kita dapat dengan mudah dihapuskan. Kalau tidak, saya khawatir mungkin tidak ada kesempatan bagi Anda untuk membedakan diri Anda di medan perang kuno. Praktisi panggung nirvana berpakaian hitam mencibir saat dia melihat perubahan di mata Lindong, nada sombong dalam nadanya. Lindong mengerutkan alisnya dan menatap sosok hitam itu sekilas sebelum menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Saya tidak peduli siapa Anda dan dari kerajaan mana Anda berasal. Saya tidak pernah memberikan apapun yang saya miliki kepada siapapun. Mata Lindong tiba-tiba berubah serius pada beberapa kata terakhir sementara wajahnya memancarkan niat membunuh. Kamu,
Praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam sangat marah ketika dia melihat sikap Lindong. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan menggunakan nama kerajaannya, Lindong akan mengabulkan permintaannya. Namun, dia tidak berharap yang terakhir menjadi semakin arogan. Baiklah, kamu bisa menjadi disengaja sekarang, tetapi cepat atau lambat, aku akan membuatmu menyesali tindakanmu. Namun, kemarahan pada akhirnya hanyalah kemarahan. Selama wayang jiwa ada di sana, dia tidak berani melakukan apapun. Setelah memberi Lindong tatapan kejam, sosok hitam itu bergerak, berlari keluar dari kamar batu saat dia dengan cepat menghilang. Saat Motai dan yang lainnya menyaksikan praktisi panggung Nirvana berpakaian hitam menghilang, mereka diam-diam menghela nafas lega. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Lindong dan tertawa pahit. Saudara Lindong, itu akan merepotkan di masa depan setelah menyinggung musuh seperti itu. Situasi yang berbeda membutuhkan tindakan yang berbeda. Tidak ada yang merepotkan sama sekali. Jika Anda takut akan masalah di medan perang kuno, akan sulit bagi Anda untuk membedakan diri Anda dari yang lain. Kalau begitu, bagaimana kamu akan dipilih oleh Sekte Super? Lindong tersenyum jelas. Kekaisaran Tebing Iblis memang merepotkan tetapi dia tidak perlu takut pada mereka sama sekali. Di masa lalu, ketika dia baru saja meninggalkan kota Yan yang kecil, jika dia takut pada hal kecil apapun, akan sulit baginya untuk mendapatkan pencapaian yang dia miliki hari ini. Motai hanya bisa tertawa getir tanpa berkata apa-apa setelah dia melihat bagaimana Lindong meremehkan seluruh kejadian itu. Setelah beberapa hari kontak dengan Lindong, dia mengerti bahwa Lindong penuh teka-teki dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatan tahap manifestasi puncak belaka, Lindong mampu terlibat dalam konfrontasi langsung dengan praktisi tahap Nirvana dan bahkan memiliki wali tangguh dalam wayang jiwa. Mungkin hanya individu seperti Lindong yang tidak takut pada kekuatan besar seperti Devil Cliff Empire. Ayo pergi, seharusnya ada artefak lain di kuil batu ini. Kalian semua tidak boleh pergi dari sini dengan tangan kosong. Lindong tertawa, mengabaikan topik kekaisaran Tebing Iblis. Dia melihat ke kamar batu, yang benar-benar berantakan. Banyak ramuan di dalam ruangan telah dihancurkan selama pertarungan, oleh karena itu, mereka hanya bisa menjelajah ke bagian lain dari kuil batu. Setelah Lindong menyelesaikan kalimatnya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikan Blood Soul Puppet ke jimat batu. Setelah itu, dia meninggalkan kamar batu dan berjalan di sepanjang koridor yang menuju ke area lain. Di belakangnya, Moling, Motai dan yang lainnya bergegas mengejar. Rombongan itu melakukan perjalanan melalui ruang batu seperti labirin yang rumit. Sepanjang jalan, mereka berhasil menuai beberapa manfaat juga. Di beberapa kamar batu, ada tumpukan pil Nirvana. Alih-alih meminum pil ini, Lindong membiarkan Motai, Moling dan yang lainnya membaginya di antara mereka sendiri. Lagi pula, dia sudah mendapatkan simbol pohon Vena yang sangat dia butuhkan. Jika dia bisa memperbaikinya, energi mentalnya bisa menembus ke tahap master simbol surga. Ketika saat itu tiba, dia akan mampu menghadapi praktisi panggung Nirvana sejati sendirian tanpa bantuan dari Blood Soul Puppet. Dalam waktu setengah jam perjalanan melalui koridor di kuil batu, Motai dan yang lainnya mendapatkan panen yang cukup melimpah. Wajah mereka dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan, jelas memikirkan bagaimana mereka mendapat manfaat dari perjalanan ini. Selanjutnya, dengan Lindong mengawasi mereka dari samping, mereka tidak perlu khawatir tentang faksi lain yang merebut harta yang mereka temukan. Bagaimanapun, Lindong saat ini tidak dapat dihentikan bahkan oleh seorang praktisi panggung Nirvana. Sepanjang jalan, Lindong dan rekan-rekannya telah bertemu rombongan lain juga. Beberapa berasal dari kota yang sementara yang lain adalah orang asing yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Namun, begitu mereka bertemu satu sama lain, mereka segera melanjutkan ke tempat lain. Jelas bahwa mereka ingin memanfaatkan waktu untuk mencari lebih banyak harta. Lindong dan geng memiliki hasil tangkapan yang cukup besar. Setelah beberapa belokan yang salah di koridor, mereka menemukan bahwa jalan di depan mereka telah digantikan oleh ruang utama yang sangat besar. Saat mereka menatap ruang utama yang muncul di depan mata mereka, Lindong dan rekan-rekannya terkejut. Segera setelah itu, mata mereka secara bertahap terbakar dengan gairah. Semua orang tahu bahwa hal terpenting di Thunder Granite Valley bukanlah barang yang mereka peroleh sejauh ini dalam perjalanan mereka. Harta karun nyata yang telah menarik banyak elit dan kerajaan peringkat tinggi adalah kunci rahasia kuno.
Harta karun ini memiliki daya tarik yang mematikan. Bahkan makhluk kuat seperti Marten kecil meneteskan air liur memikirkan pil samsara di harta karun kuno, apalagi yang lain. Ayo pergi. Oleh karena itu, ketika ruang utama muncul di depan mata Lindong, dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan memimpin sisanya ke dalamnya. Ruang utama sangat luas dan tampak seperti kolisem besar. Saat ini, sudah ada banyak kelompok di ruang utama. Lindong melihat sekeliling dan melihat Lingzi, Liu Yuan dan rekan-rekan mereka, yang tiba-tiba di ruang utama juga. Di sebelah kiri mereka adalah dua kelompok dari Kekaisaran Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar. Lindong kemudian melirik ke sekeliling ruang utama. Setelah beberapa saat, tatapannya berhenti di area tertentu di ruang utama tempat 5 sosok hitam berkumpul. Meskipun jumlahnya sedikit, Lindong bisa merasakan bahwa bahkan Huayun, Wu Mo dan rekan-rekan mereka sangat takut pada mereka. Kemunculan tiba-tiba Lindong dan rekan-rekannya menarik banyak tatapan. Salah satu sosok hitam berbalik saat ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia adalah orang yang sebelumnya gagal dalam usahanya untuk merebut simbol pohon Vena dari Lindong. Lindong melirik sosok hitam saat senyum mengancam muncul di wajah yang terakhir. Seolah-olah seekor kelinci telah memasuki sarang serigala, pemandangan yang sangat menyeramkan. Namun, senyum seram sosok hitam itu tidak memiliki efek sedikit pun pada kondisi mental Lindong. Lindong terus memindai tempat itu sampai pandangannya akhirnya berhenti di area terdalam dari ruang utama. Ada bola cahaya mengambang di tempat itu. Di dalam bola cahaya itu ada benda aneh berbentuk seperti kunci yang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Kunci rahasia kuno. Saat Lindong menatap objek di dalam bola cahaya, pupil matanya segera menyusut. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahkan Little Marten menjadi bersemangat di dalam jimat batu. Bab 448 Perangkap. Saat ini, karena kemunculan tiba-tiba kelompok Lindong, semua orang di aula utama segera mengalihkan perhatian mereka. Ketika Lingzi, Liu Yuan dan yang lainnya melihat Lindong, mereka sedikit senang. Bagaimanapun, Lindong juga berasal dari kota Yang. Karena itu, dibandingkan dengan yang lain, mereka pasti memiliki tingkat kepercayaan tambahan padanya. Sehubungan dengan Huayun, Wu Mo dan sosok bayangan hitam lainnya, mereka hanya meliriknya dengan santai. Terlepas dari seberapa baik kinerja Lindong di pinggiran Thunder Granite Valley, di mata mereka, dia masih tidak berarti apa-apa. Seniormu, itu adalah orang yang merebut pohon roh simbol surgawi. Namun, tepat ketika mereka akan berpaling, di antara sosok bayangan hitam, salah satu praktisi panggung nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, menatap tajam ke arahnya, sebelum dia berbalik ke seorang pria kurus di depannya dan berkata, ketika mereka mendengar kata-katanya, kecuali kelompok Lindong, semua orang di aula utama tercengang. Segera, kilatan aneh melintas di mata mereka. Sosok bayangan hitam itu mampu menandingi Huayun, namun Lindong mampu merebut sesuatu darinya. Orang bertanya-tanya apakah ini menyiratkan bahwa Lindong benar-benar luar biasa, atau apakah sosok bayangan hitam itu tidak berguna. Tahap manifestasi puncak. Pria bernama seniormu itu dengan lembut mengangkat kepalanya, sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat namun menakutkan. Setelah dia melirik Lindong, dia dengan santai berkomentar, "Mu senior, orang itu memiliki boneka jiwa yang sangat kuat. Saya telah berjuang melawannya." Pria bayangan hitam itu tampaknya telah mendeteksi ketidaksenangan dan kemarahan dalam kata-kata seniormu saat dia dengan cepat menjelaskan. Boneka jiwa. Setelah dia berbicara, di aula utama, hati beberapa orang bergetar. Segera, tidak ada dari mereka yang berani menatap Lindong lagi. Sebaliknya, ekspresi serius memenuhi mata mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya boneka jiwa itu. Bahkan boneka jiwa terlemah pun mampu menandingi praktisi panggung nirvana. Oleh karena itu, anak panggung manifestasi puncak ini sebenarnya memiliki kartu truf yang begitu kuat. Lingzi dan Liu Yuan saling melirik. Ketika keduanya melihat kekaguman tebal terpampang di mata masing-masing, mereka akhirnya mengerti mengapa Lindong, yang hanya dari kerajaan kecil dan hanya pada tahap manifestasi puncak, tidak takut pada mereka sama sekali. Itu karena dia memiliki kartu truf yang begitu kuat di lengan bajunya. Sepertinya kita salah menilai orang itu, kekaguman yang mendalam juga terpampang di wajah Huayun dan Wu Mo. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa Lindong telah menyembunyikan kekuatannya begitu dalam. Pria bernama seniormu itu menatap tajam ke arah Lindong,
sebelum dia segera menarik kembali tatapannya. Setelah itu, menggunakan suara yang hanya terdengar oleh anak buahnya sendiri, dia dengan lembut berkata, tidak perlu peduli padanya. Tujuan terpenting kami adalah mendapatkan kunci kuno yang misterius. Sebelum kita mendapatkannya, tidak perlu memprovokasi orang lain atas pohon roh simbol surgawi. Mari kita selesaikan semuanya setelah kita mendapatkan kunci kuno yang misterius. Petik 2. Jika Lindong adalah seorang praktisi manifestasi puncak biasa, mungkin dia akan langsung membantainya. Namun, meskipun pria ini tampak sebagai praktisi manifestasi puncak di permukaan, dia sebenarnya memiliki boneka jiwa yang cukup kuat. Ini memaksa seniormu untuk mengevaluasi kembali keputusannya. Biasanya berbicara, bahkan jika Lindong memiliki boneka jiwa untuk melindungi dirinya sendiri, berdasarkan kekuatan kekaisaran tebing iblis mereka tidak perlu takut padanya. Lagi pula, begitu mereka mengirim satu orang untuk menghentikan boneka jiwa, Lindong hanya akan seperti sepotong daging di talenan mereka. Namun, kali ini, mereka tidak membawa banyak pria. Selain itu, ada kekaisaran es milenial dan kerajaan gagak besar yang mengintai dan mereka tidak memiliki sumber daya berlebih untuk berurusan dengan Lindong. Karena itu, meskipun kekaisaran tebing iblis mereka biasanya beroperasi dengan cara tirani, mereka harus menguranginya untuk saat ini. Ketika mereka mendengar kata-kata seniormu, meskipun praktisi panggung nirvana bayangan hitam yang sebelumnya menderita di tangan Lindong, merasa tidak puas, dia tidak berbicara lebih jauh. Sebaliknya, dia mengertakkan gigi dan menganggukkan kepalanya. Lagi pula, begitu mereka mendapatkan kunci kuno yang misterius, dia akan memberitahu orang itu harga yang harus dibayar karena menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka. Sehubungan dengan tatapan dari orang banyak, Lindong tetap cukup tenang dan dia tidak bertindak arogan. Meskipun Blood Soul Puppet-nya memungkinkan dia untuk melawan praktisi panggung nirvana ini, itu tidak cukup untuk membuat para praktisi panggung nirvana takut padanya. Paling-paling, mereka hanya akan mewaspadainya dan tidak memandang rendah dia seperti sebelumnya. Di aula utama, suasana di sini menjadi tenang karena gangguannya yang tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, mereka semua pulih kembali. Setelah itu, pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan sungguh-sungguh ke bola bercahaya jauh di dalam aula utama. Mata Lindong juga terfokus pada bola bercahaya itu. Segera, pupil matanya menyusut dengan lembut sebelum dia sekali lagi mengamati sekelilingnya yang jauh. Setelah itu, dia menyadari bahwa sebenarnya ada beberapa patung batu seperti kehidupan yang terletak di sekitar dinding aula utama. Namun, yang membuatnya bingung adalah patung-patung batu itu tampak sama dan hanya memiliki ekspresi yang berbeda. Huayun, Wu Mo, untuk perjalanan ini untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius, kekaisaran tebing iblisku harus berhasil. Jika kalian berdua bersedia membiarkan kami memilikinya, kekaisaran tebing iblis kami dapat membangun hubungan yang cukup baik dengan kedua kerajaan Anda. Saat Lindong mengamati sekelilingnya, pria kurus bernama seniormu itu tiba-tiba berbicara perlahan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Huayun dan Wu Mo memberikan senyum palsu sebelum mereka berkata, Chen Mo, permintaanmu terlalu berlebihan. Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan kunci kuno yang misterius. Jika Anda ingin kami mundur berdasarkan kata-kata Anda saja, bukankah itu lelucon? Petik 2. Meskipun kekaisaran tebing iblis memiliki reputasi yang menakutkan, duo Huayun bukanlah individu biasa. Oleh karena itu, konyol bagi Chen Mo untuk berharap bahwa mereka akan mundur berdasarkan kata-katanya saja. Saat ini, di arena ini, dua kerajaan mereka memiliki tim terbesar. Sementara itu, Devil Cliff Empire hanya memiliki 4 orang selain Chen Mo. Di antara mereka berempat, di samping praktisi panggung nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong, 3 orang sisanya hanya setengah langkah menuju tahap nirvana. Oleh karena itu, secara komparatif, ada kesenjangan di antara mereka. Puff, kalian berdua sebaiknya tidak memaksakannya. Beberapa saat yang lalu, kekaisaran tulang besar, yang hampir sekuat kekaisaran Anda, menyinggung kekaisaran tebing iblis kami. Pada akhirnya, mereka semua dibantai secara brutal. Di samping Chen Mo, praktisi panggung nirvana berkata dengan kejam. Ada ancaman terang-terangan yang tersembunyi di dalam kata-katanya. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Apakah Anda benar-benar percaya kekaisaran tebing iblis Anda dapat melintasi seluruh medan perang kuno? Huayun jelas marah dengan kata-kata pria itu. Segera, ekspresinya menjadi gelap saat dia berteriak.
Sama seperti Huayun yang marah, berdiri di belakangnya, ekspresi elit-elit kekaisaran es milenial menjadi gelap sebelum aura dingin samar-samar muncul. Ketika mereka melihat suasana di aula utama menjadi tegang, wajah Ling Zi dan Liu Yuan menjadi kering. Mereka memang kurang dibandingkan dengan kerajaan tingkat tinggi ini dan hanya praktisi tahap nirvana yang memiliki kualifikasi untuk berbicara di sini. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka berdua tanpa sadar mengertakkan gigi. Setelah ini, mereka harus berusaha keras untuk menyerang panggung nirwana. Lagi pula, hanya mereka yang telah mencapai tahap nirvana yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sumber daya dan harta langka ini. Chen Mo, meskipun kekaisaran tebing iblismu kuat, untuk hari ini, kamu hanya memiliki 2 praktisi panggung nirvana. Saat ini, Wu Mo juga berbicara dengan lembut. Arti di balik kata-katanya sederhana. Berdasarkan orang-orang yang dibawa Chen Mo, itu tidak cukup untuk memaksa mereka mundur. Apakah kalian benar-benar di panggung nirvana? Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wu Mo, senyum aneh tiba-tiba muncul di wajah Chen Mo. Sementara itu, ada cahaya keemasan aneh yang mengalir di sudut terdalam matanya. Kalian berdua mungkin hanya menggunakan 200.000 pil nirvana saat menyerang panggung nirvana. Namun, ketika saya menyerang panggung nirvana, saya menggunakan 500.000 pil nirvana. Karena itu, kamu pasti sedang bermimpi jika kamu pikir kamu bisa menandingiku. Ekspresi Chen Mo sedingin es. Saat dia mengambil langkah ke depan, cahaya keemasan yang cemerlang menyembur keluar dari setiap pori-pori di tubuhnya, sebelum gelombang kejut yang sangat kuat menyapu. Auranya yang kuat menyelimuti seluruh arena. 500.000 pil nirvana. Ketika mereka mendengar nomor ini, di aula utama, wajah semua orang berubah. Bahkan, ekspresi Lindong pun terguncang. Dia secara alami tahu bahwa nirvana ki di dalam tubuh seseorang akan menjadi lebih kuat karena lebih banyak pil nirvana yang digunakan. Oleh karena itu, sebelum mereka melewati kesengsaraan nirvana, ini digunakan sebagai patokan bagi mereka. Selain itu, gelombang kejut hebat yang menyembur keluar dari tubuh Chen Mo ternyata jauh lebih kuat daripada praktisi panggung nirvana di sampingnya. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada Huayun atau Wu Mo. Kekaisaran tebing iblis ini benar-benar kaya. Lagi pula, 500.000 pil nirvana adalah angka astronomis di mata Lindong. Sama seperti hatinya gemetar, langkah kaki Lindong sudah berhenti di depan sebuah patung batu. Saat jari-jarinya menelusurinya dengan lembut, matanya langsung menyipit, sebelum rasa kagum memenuhi matanya. Lindong, hati-hati. Aula utama ini agak aneh dan sepertinya ada getaran yang sangat tidak jelas di dalam patung-patung batu ini. Sama seperti shock dan kebingungan mengalir di mata Lindong, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Lindong menarik jarinya, sebelum dia melirik Mo Ling. Ketika yang terakhir melihatnya, dia tampaknya mengerti niatnya. Setelah itu, sekelompok pria diam-diam mundur ke pintu aula utama. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya mereka takut terlibat dalam pertarungan dan oleh karena itu, mereka tidak menarik banyak perhatian. Aula utama masih agak sunyi. Kemungkinan besar dari mereka dikejutkan oleh 500.000 pil nirvana Chen Mo. Ketika dia melihat situasi ini, senyum berbisa melintas di wajahnya yang suram. Segera, dia berbalik sebelum dia berjalan menuju bola bercahaya itu jauh di dalam aula utama. Setelah itu, sebelum duo Huayun pulih, dia meraih bola bercahaya itu. Kamu, saat ini, Huayun dan Wu Mo akhirnya pulih. Seketika, ekspresi mereka berubah sebelum mereka akan bergerak. Namun, itu jelas sudah terlambat. Saat ini, telapak tangan Chen Mo telah menyentuh kunci di dalam bola bercahaya itu. Namun, yang paling mengejutkannya adalah saat dia melakukan kontak, telapak tangannya menembus, seolah bola bercahaya itu tidak ada. Retakan, pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Sama seperti mereka semua bingung, suara berderak lembut tiba-tiba muncul di aula utama. Di tengah suara berderak itu, pupil Lindong menyusut dengan hebat. Itu karena dia melihat status batu yang ditempatkan di dinding batu sebenarnya perlahan berdiri. Sementara itu, getaran yang tidak kalah dari seorang praktisi panggung nirvana muncul dari tubuh mereka. Itu bukan kunci kuno yang misterius, tapi kunci jebakan. Pikiran ini melintas secepat kilat di benak Lindong. Bab 449 Patung Batu. Gemuruh, jatuh, jatuh. Seluruh aula besar mulai bergetar pada saat ini. Sementara itu,
Patung-patung batu yang berjejer di dinding itu seolah menjadi hidup saat mereka perlahan berdiri. Namun, apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis adalah aura yang dipancarkan dari patung-patung batu ini tidak kalah dengan praktisi panggung nirvana. Meninggal dunia, pemandangan yang tiba-tiba ini pertama kali mengejutkan orang banyak, sebelum mereka semua segera menghirup udara dingin. Ada selusin patung yang melompat keluar dari dinding. Artinya, ada lebih dari 10 lawan panggung nirvana. Cepat mundur, ekspresi Huayu, Wu Mo dan yang lainnya berubah drastis, sebelum mereka segera berteriak dengan cepat. Selusin patung batu panggung nirvana sudah cukup untuk memusnahkan mereka sepenuhnya. Ketika mereka mendengar perintah mereka, orang-orang dari Kekaisaran Es Milenial dan Kerajaan Gagak Besar dengan cepat mundur saat mereka mencoba meninggalkan aula besar. Bang! Meskipun demikian, tepat ketika mereka hendak bergerak, dua patung batu tiba-tiba mendarat tepat di depan pintu masuk aula besar dan langsung menghalangi pintu. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati semua orang tenggelam. Mereka semua akhirnya menyadari bahwa aula besar ini adalah jebakan. Begitu seseorang menyentuh kunci di dalam bola bercahaya, itu akan mengaktifkan jebakan. Setelah itu, patung-patung batu akan melepaskan energi yang menakutkan dan benar-benar memusnahkan semua orang di dalamnya. Lindong mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Bahkan baginya, selusin patung batu panggung nirvana akan menjadi sakit kepala ringan. Pada saat yang sama, dia melirik Mo Ling dan yang lainnya sebelum dia diam-diam menghela nafas lega. Sebelumnya, setelah dia memberi isyarat kepada mereka, mereka semua keluar dari aula besar. Oleh karena itu, mereka semua berada di tangan yang aman sekarang dan ini akan menghindarkannya dari masalah mengkhawatirkan mereka. Lagi pula, melawan patung-patung batu ini, Lindong tidak berani lalai sama sekali. Lindong, Mo Ling dan yang lainnya berdiri di luar aula besar dan mereka semua benar-benar terperangah melihat pemandangan ini. Ketika mereka melihat patung-patung batu yang menakutkan itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkahkan kaki ke dalam aula besar dan mereka hanya bisa berteriak cemas dari luar. Lindong melambai pada Mo Ling melalui celah di tubuh patung batu besar itu. Ketika yang terakhir melihat sinyalnya, ekspresinya berubah. Lindong menyuruh mereka memainkannya dan jika situasinya memburuk, mereka harus segera pergi sendiri. Setelah dia menggertakkan giginya, Mo Ling ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tinggal di belakang, dia tidak akan membantu Lindong dan dia hanya akan menambah bebannya. Ketika dia melihat Mo Ling dan yang lainnya mundur, Lindong akhirnya berbalik, sebelum dia menatap aula besar ini, yang sekarang dalam keadaan darurat. Saat ini, aula besar ini telah sepenuhnya dikelilingi oleh patung-patung batu ini dan itu benar-benar terasa seperti tiket sekali jalan ke neraka. Jelas, semua orang di dalam aula besar memiliki ekspresi muram. Bahkan Chen Mu, yang membual bahwa dia menggunakan 500.000 pil nirvana untuk menyerang panggung nirvana, memiliki ekspresi hijau baja. Dia mengerti bahwa melawan 15 patung batu yang sama kuatnya dengan seorang praktisi tingkat nirvana, meskipun dia disebut sebagai praktisi tingkat 500.000 pil nirvana, bahkan jika dia menggunakan 1 juta pil nirvana, dia masih akan dicabik-cabik. Saudara Lindong, pada saat ini, yang terbaik adalah jika kita bekerja sama. Saat ini, Mo Ling, Liu Yuan dan yang lainnya juga dengan bijak melindungi Lindong. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tidak tahu apakah harus tertawa atau marah. Orang-orang itu jelas berusaha berlindung di balik boneka jiwanya. Namun, pada saat ini, wayang jiwa darahnya kemungkinan besar akan berdampak kecil. Bagaimanapun, semua patung batu ini bahkan lebih kuat dari praktisi panggung nirvana. Saat ini, aula besar pada dasarnya dibagi menjadi 3 faksi. Yang pertama adalah Yang City, yang berikutnya adalah Millennial Ice Empire dan Great Crow Empire, dan yang terakhir adalah Devil Cliff Empire. Namun, mengabaikan faksi mana mereka berasal, yang harus paling diwaspadai adalah patung batu panggung nirvana yang mengintai mereka. Dong, dong, suasana beku di aula besar tidak berlangsung lama, sebelum patung-patung batu itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, langkah kaki mereka bergemuruh saat mereka menyerang dengan kejam ke arah kerumunan di aula besar. Mungkin karena mereka merasa faksi Lindong adalah yang terlemah, hanya ada 2 patung batu yang menyerang mereka. Meskipun demikian, itu cukup untuk membuat wajah Lingzi dan yang lainnya berubah serius. Aku akan mengurus 1 patung dan aku akan menyerahkan yang lain kepada kalian berdua.
Kalian semua cepat mundur. Saat dia menatap patung-patung batu yang mengintimidasi yang bergegas ke arah mereka, Lindong memiringkan kepalanya sebelum dia berteriak pada Duo Lingxi. Baik, ketika mereka melihat Lindong secara sukarela menangani satu patung batu, Duo Lingxi dengan kejam mengertakkan gigi. Keduanya hampir merupakan praktisi panggung nirvana dan jika mereka menggabungkan kekuatan, mereka seharusnya dapat menandingi seorang praktisi panggung nirvana. Satu-satunya hal yang harus diharapkan adalah tidak ada patung lain yang akan menyerang mereka. Jika tidak, mereka akan benar-benar musnah. Astaga, Lindong tidak berbicara lagi. Itu karena patung batu yang menekan itu telah menyerangnya. Segera, sosoknya melintas sebelum dia berlari keluar. Saat kakinya mengeksekusi langkah pengembara langit kemurnian tertinggi, tubuhnya berubah menjadi gumpalan asap hijau sebelum dia menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, Lingxi dan Liu Yuan mendorong kekuatan Yuan di tubuh mereka hingga batas mereka sebelum mereka dengan gagah berani bentrok dengan patung batu panggung nirvana lainnya. Ledakan, ledakan, patung batu itu mengayunkan tinju batunya yang besar, sebelum dengan kejam mengayunkan tinjunya ke Lindong. Sementara itu, udara di bawah tinjunya langsung dikompresi sebelum berubah menjadi angin kejut tanpa bentuk dan dengan kejam mengepung Lindong. Saat ini, ekspresi Lindong sangat serius. Meskipun ada cahaya keemasan yang mengalir di bawah kulitnya, angin kencang yang datang itu masih melukai kulitnya. Faktanya, jika itu adalah praktisi panggung nirvana setengah langkah, hanya kejutan angin ini saja mungkin sudah cukup untuk membunuhnya. Lindong tidak berencana untuk bertarung langsung dengan status batu itu. Dia menggunakan langkah pengembara langit kemurnian tertinggi saat dia terus-menerus menghindari serangan kuat patung batu itu. Namun, Sokwin yang masuk itu masih menyebabkan kulitnya terluka. Meskipun demikian, dia bisa merasakan bahwa berkat tekanan hebat ini, cahaya keemasan di bawah kulitnya menjadi lebih padat. Lindong, ini bukan skakmat dan pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini. Selain itu, kunci kuno misterius belum muncul dan itu pasti ada hubungannya dengan solusinya. Kunci untuk menyelesaikan situasi ini harus terletak di aula besar ini. Sama seperti Lindong sedang sibuk menghindari serangan patung batu itu, suara Little Marten tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, mata Lindong menyipit. Yang terakhir telah melalui banyak hal dan itu sangat bijaksana dan berpengalaman. Oleh karena itu, Lindong selalu memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada nasihat Little Marten. Segera, matanya menyapu aula besar. Saat ini, ada pertempuran kacau yang tersebar di aula besar. Sementara itu, gelombang kejut energi yang dipancarkan dari Kekaisaran Es Milenial dan Kekaisaran Tebing Iblis adalah yang paling kuat. Itu karena sebagian besar patung batu menyerang mereka dan mereka benar-benar berjuang melawan musuh yang begitu kuat. Bahkan Chenmu dipaksa ke dalam keadaan yang agak menyedihkan oleh 3 patung batu nirvana. Faktanya, jika dia tidak menggunakan beberapa teknik tubuh yang aneh, dia kemungkinan besar akan terluka. Saat ini, semua orang benar-benar berkonsentrasi pada pertempuran dan mereka tidak dapat mengalihkan perhatian. Pada tingkat ini, skenario terburuk mereka akan terwujud. Bagaimanapun, mereka hanya manusia dan manusia akan lelah. Namun, patung-patung batu ini tidak akan pernah lelah dan tidak akan berhenti menyerang mereka sampai mereka semua mati. Ledakan, jari kaki Lindong mengetuk di udara, sebelum tubuhnya meluncur dan menghindari tinju masuk yang kuat dari status batu itu. Kemudian, matanya tiba-tiba berhenti. Mata Lindong terkonsentrasi pada dinding kuil di tengah aula besar. Di dinding itu juga ada patung batu yang menjaganya. Namun, patung batu itu tampak sedikit berbeda dari yang lain. Itu adalah satu-satunya patung batu yang menghadap langsung ke aula besar, sedangkan patung batu lainnya menghadap dari samping. Patung batu itu sepertinya meniru penampilan seseorang. Saat dia menatap patung-patung batu yang menyimpan emosi marah, bahagia, terkejut dan beragam lainnya, Lindong merenung sejenak. Mungkinkah semua status batu ini dimodelkan setelah penampilan seseorang? Mata Lindong sekali lagi melirik status batu itu. Berbeda dengan patung batu lainnya, bahkan setelah bangun, patung batu itu tidak menyerang mereka. Sebaliknya, dia duduk dengan tenang di tengah aula besar dan mengamati pertempuran yang sedang berlangsung. Mata Lindong berkilauan, sementara sebuah pikiran dengan cepat melintas di benaknya. Dalam contoh berikutnya, dia dengan kejam menggertakkan giginya, sebelum sosoknya melintas. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya saat dia langsung berlari menuju patung batu itu.
Dong, dong, di belakangnya, patung batu yang menyerangnya tampaknya telah mendeteksi sesuatu juga, saat langkahnya bergemuruh saat mengejar Lindong dengan kejam. Swoosh! Sosok Lindong melesat melintasi aula besar seperti panah sebelum dia dengan cepat muncul di depan status batu itu. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia dengan kejam menggigit giginya sebelum dia membenturkan tinjunya ke patung batu itu. Bang! Sebuah cahaya emas mengalir di bawah tinju Lindong. Setelah pukulan ganasnya, patung batu itu segera dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, sebelum meledak dengan ledakan keras. Begitu patung itu meledak, sebuah bola bercahaya melesat keluar dengan keras dari dalam patung itu. Sementara itu, begitu bola bercahaya itu muncul, setiap patung di aula besar tiba-tiba membeku sebelum mereka berubah kembali menjadi patung tak bernyawa. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, sebelum mereka semua menoleh untuk melihat Lindong, hanya untuk melihat bola bercahaya aneh yang baru saja ditembakkan. Lindong, ambil item itu. Itu adalah kunci kuno yang misterius. Saat ini, suara senang Little Marten terdengar di dalam hati Lindong dan menyebabkan semburat kegembiraan melonjak ke matanya. Sepertinya itu benar, bab 450 wanita berbaju merah. Meskipun kumpulan cahaya itu muncul sangat tiba-tiba, tidak ada seorang pun di tempat itu yang tidak memiliki indera yang tajam. Jadi, begitu bundel cahaya muncul, banyak tatapan segera menyapu, sebelum murid semua orang tiba-tiba menyusut. Bundel cahaya itu menggeliat, di dalamnya, sebuah kunci misterius yang sangat indah terlihat samar-samar. Gelombang unik menyebar keluar, menyebabkan hati seseorang bergetar. Kunci kuno misterius. Sebuah percikan muncul di benak semua orang. Pada saat berikutnya, hampir semua orang tiba-tiba bergegas maju dan dengan ganas meraih bundel cahaya itu, mengabaikan patung batu sarang nirvana yang tanpa henti mengejar. Setelah melihat ini, Lindong dingin tertawa. Dia adalah orang yang telah memecahkan teka-teki. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini menikmati hadiah terakhir? Sebelumnya, ketika suara lembut itu terdengar, Lindong sudah dengan cepat berlari ke depan. Dia adalah orang yang paling dekat dengan bundel cahaya, oleh karena itu, dia secara alami adalah orang pertama yang mengambilnya. Nak, kamu berencana untuk mati. Ketika orang tercepat, Chen Mu, melihat bungkusan cahaya yang baru saja akan diambilnya oleh Lindong, ekspresi ganas segera muncul di wajahnya yang keras saat dia berteriak. Dari sudut pandangnya, Lindong praktis bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Jika yang terakhir tidak memiliki boneka jiwa, Chen Mu akan mengambil tindakan sejak lama dan langsung mencabik-cabik Lindong. Namun, Chen Mu tidak pernah membayangkan bahwa setelah Lindong menyinggung kekaisaran tebing iblis mereka, dia tidak hanya tidak melarikan diri untuk hidupnya, dia malah masih berani merebut makanan dari rahang harimau. Tindakannya tidak diragukan lagi benar-benar membuat Mu Chen kesal. Namun, ancaman ganasnya jelas tidak berpengaruh pada Lindong. Jika dia benar-benar takut pada kekaisaran tebing iblis, dia tidak akan memperebutkan pohon roh simbol surga. Karena sudah ada permusuhan di antara mereka, mengapa itu penting jika dia memperdalamnya sedikit? Dengan demikian, sudut Lindong meringkuk dalam menanggapi teriakan Chen Mu saat ia dengan kuat meraih bundel cahaya. Cah! Saat tangan Lindong menyentuh bungkusan cahaya itu, tiba-tiba bergetar sebelum energi yang dahsyat meledak, langsung menerbangkan Chen Mu dan yang lainnya yang akan tiba. Sebaliknya, Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Pilar cahaya memanjang dari bundel cahaya, dengan cepat menyelimuti Lindong. Pada saat berikutnya, sosok Lindong anehnya menghilang di bawah Chen Mu dan tatapan waspada dan marah lainnya. Bas berdengung. Saat sosok Lindong menghilang, pilar cahaya mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setelah melihat ini, ekspresi Chen Mu dan yang lainnya segera berubah saat mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka hingga batasnya, berniat menyerbu ke dalam pilar cahaya. Di dalam aula besar, suara angin membelah yang tak terhitung jumlahnya bergema, saat beberapa sosok berlari menuju pilar cahaya yang menyusut itu. Namun, laju penyusutan pilar semakin cepat dan sepertinya kerumunan tidak akan cukup cepat. Desir, di bawah tatapan orang banyak, tepat saat pilar cahaya itu akan menghilang, sosok seperti hantu yang cantik tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan, sebelum menuju ke pilar cahaya dan menghilang. Setelah sosok cantik misterius itu melompat ke pilar cahaya itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Chen Mu dan yang lainnya, yang berlari ke sana semuanya dibiarkan dengan tangan kosong,
saat mereka menatap aula besar yang kosong itu, sebelum ekspresi mereka berubah suram. Huayun dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sedikit jelek di wajah mereka. Namun, itu tidak bengkok seperti Chen Mu karena mereka hanya melirik kekecewaan pada pemandangan ini. Jelas, pilar cahaya ini pasti telah mengangkut Lindong dan sosok misterius yang cantik itu ke lokasi kunci kuno misterius. Karena mereka baru saja maju ke tahap nirvana, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk melacak mereka. Oleh karena itu, perjalanan ini berakhir dengan kegagalan. Aku akan menunggu di sini. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan muncul lagi. Mata Chen Mu merah darah dan dia tampak seperti penjudi putus asa yang telah kalah. Wajahnya terpelintir sementara kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, dan itu menyebabkan rambut seseorang berdiri. Begitu tubuhnya menghilang, Lindong merasakan sensasi pusing muncul dari dalam otaknya. Pada saat yang sama, matanya menjadi gelap. Meskipun perkembangan mendadak ini mengejutkannya, itu tidak berlangsung lama, sebelum kegelapan di depan matanya dihancurkan dan digantikan oleh cahaya redup. Ada arena yang sangat luas tepat di depan Lindong. Arena itu ditempa dari batu granit hitam dan memberikan sensasi kuno namun kokoh. Namun, perhatian Lindong tidak goyah oleh lingkungan ini. Sebaliknya, dia fokus tepat di titik tengah arena itu. Di tempat itu, dia melihat sesosok tubuh sedang duduk. Kemunculan orang lain yang tiba-tiba menyebabkan Lindong menjadi tegang. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak ada jejak kehidupan dalam sosok itu. Jelas, itu hanya mayat. Sosok Lindong melintas sebelum dia muncul di depan mayat itu. Setelah dia dengan cepat meliriknya, dia segera terkejut menyadari bahwa mayat itu masih utuh. Jika bukan karena fakta bahwa tidak ada jejak kehidupan di dalamnya, siapapun akan salah mengiranya sebagai manusia hidup. Meskipun demikian, bukan ini yang paling mengejutkan Lindong. Sebaliknya, ia menemukan bahwa penampilan mayat itu sebenarnya identik dengan patung-patung batu di aula besar itu. Orang ini pasti pemilik aula batu. Mata Lindong berkilauan, sebelum dia melihat ke bawah. Kemudian, dia melihat bahwa sebenarnya ada kunci kuning tua di telapak tangan mayat itu. Kunci itu bisa dipegang dengan dua telapak tangan dan sepertinya terbuat dari bahan yang agak unik. Itu tampak seperti kayu, namun itu bukan kayu. Pada saat yang sama, ada beberapa tato aneh yang tertulis di atasnya. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul darinya. Kunci kuno misterius. Ketika Lindong melihat kunci kayu kuno itu, matanya langsung berbinar. Meskipun dia telah melihat kunci aneh di aula batu itu sebelumnya, ketika kunci ini muncul, dia segera tahu bahwa dia telah melihat yang asli. Mata Lindong terbakar merah. Kali ini, dia tidak ragu sama sekali saat dia langsung meraih kunci kuno yang misterius itu. Swoosh! Namun, begitu Lindong mengulurkan lengannya, angin kejut yang kuat muncul dari belakangnya. Perkembangan mendadak ini menyebabkan Lindong terkejut. Namun, dia segera menyentakkan tangannya, sebelum cahaya merah keluar dari dalam telapak tangannya dan berubah menjadi sosok yang kokoh sebelum melindungi punggungnya. Dentang, suara renyah bergema, sementara angin kencang yang mengkhawatirkan menyapu dan itu benar-benar menyebabkan Lindong mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melirik ke kejauhan. Segera, ekspresinya membeku. Itu karena orang yang dia lihat bukanlah Chen Mu, Huayun atau yang lainnya seperti yang dia duga. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita yang mengenakan rok merah. Wanita itu memiliki sosok ramping dan memikat dan dia terlihat sangat elegan. Rambut hitamnya yang seperti tinta dan wajahnya yang cantik yang tampak seperti bunga sakura memancarkan semburat menggoda. Bersama dengan matanya yang indah dan memikat, dia membuat hati seseorang berdebar. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat seorang wanita cantik di medan perang kuno. Haha, adik laki-laki ini, saudari ini juga mengincar kunci kuno yang misterius. Bagaimana kalau Anda membiarkan saya memilikinya? Wanita berpakaian merah itu tersenyum sambil menatap Lindong. Suaranya sangat menyenangkan dan menggoda. Oleh karena itu, meskipun permintaannya benar-benar aneh, sulit bagi siapapun untuk marah padanya. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong melepaskan senyum kering. Untungnya, dia bukan pria yang benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Lebih jauh lagi, dia jelas menyadari bahwa istrinya bukanlah penurut yang sederhana.
Fakta bahwa dia bisa melampaui seorang praktisi seperti Chen Mu dan menuju ke area ini menunjukkan bahwa dia memiliki keterampilan yang luar biasa. Selanjutnya, Lin Dong gagal mendeteksi kehadirannya selama pertempuran kacau sebelumnya. Terbukti, wanita ini diam-diam menyembunyikan dirinya dan menonton pertunjukan. Kemampuan dan kecerdasannya jauh melebihi wanita biasa manapun. Karena saudari ini terdengar sangat murah hati, bagaimana kalau kamu tidak merebut alatku? Ini tidak sesuai dengan citramu sebagai wanita berkelas. Lin Dong tersenyum saat matanya melirik kunci kuno misterius di tangan mayat itu. Kakak ini bukan orang suci, oleh karena itu aku tidak harus bertingkah seperti wanita berkelas. Sebenarnya, saya lebih suka menjadi jalang yang tidak masuk akal. Wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu. Segera, dia dengan lembut mencengkeram tangannya yang lembut seperti batu giok sebelum cambuk merah menyala segera muncul. Saat dia dengan lembut mengayunkan cambuknya, sepertinya cambuk itu bahkan mampu menghancurkan udara di sekitarnya dengan paksa. Sementara itu, getaran yang dipancarkan darinya menyebabkan pupil Lin Dong menyusut. Sepertinya wanita ini bahkan lebih kuat dari Chen Mu. Wanita berpakaian merah itu menyeringai saat dia menatap tepat ke arah Lin Dong. Sementara itu, cambuk merah menyalanya seperti ular yang dengan cekatan melingkari tubuhnya. Pada saat yang sama, tekanan tak berbentuk muncul dari tubuhnya dan menyebabkan tubuh Lin Dong merasa lamban. Wanita ini tidak akan mudah dihadapi. Hehe, Chen Mu dan yang lainnya pasti masih menunggu di luar. Bahkan jika kamu mendapatkan kunci misterius kuno, kamu masih tidak akan bisa pergi. Tatapan Lin Dong berputar saat dia berbicara. Chen Mu, Kekaisaran Tebing Iblis. Ketika dia mendengar kata-katanya, wanita berpakaian merah itu dengan lembut mengerucutkan bibirnya dan mengungkapkan sedikit kebanggaan dan ketidakpedulian. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebagai gantinya, dia menatap Lin Dong sebelum dia tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, apakah kamu ingin meninggalkannya atau apakah kamu ingin bermain dengan kakak perempuan ini? Saya percaya berdasarkan wayang jiwa Anda sendiri, akan sedikit sulit untuk menghentikan saudari ini. Karena kamu sangat menginginkan kunci kuno misterius itu, aku tidak akan menjadi pria terhormat jika terus bertarung denganmu." Lin Dong mengangkat bahu. Kata-kata yang dia ucapkan membuat wanita berbaju merah itu tersenyum. Namun, dia segera membuang Lin Dong di dalam hatinya. Dia tidak suka pria yang mundur begitu saja. Kalau begitu, izinkan aku berterima kasih pada adik kecil ini. Tentu saja, wanita berpakaian merah ini tidak akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Sebagai gantinya, dia dengan malu-malu tersenyum, sebelum dia menyentakkan cambuk di tangannya dan menargetkan kunci kuno misterius di telapak mayat itu. Namun, begitu cambuk itu dicambuk, wayang jiwa darah itu, yang diam-diam berdiri diam, tiba-tiba melesat keluar, sebelum angin tinjunya yang ganas membanting tanpa basa-basi ke wanita itu. Karena dia sudah mencambuk-cambuknya, tidak mungkin mengingatnya untuk membela diri. Meskipun demikian, wanita berpakaian merah ini cukup terampil dan dia hanya mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil dengan cekatan menghindari serangan Blood Soul Puppet. Pada saat yang sama, cambuk di tangannya meleset dari sasarannya dan mendarat di tanah di samping mayat itu dan meninggalkan retakan di atasnya. Sama seperti cambuk yang mendarat di tanah, sosok Lin Dong secepat kilat muncul di samping mayat itu. Kemudian, dia menatap wanita berpakaian merah itu, yang matanya yang indah sekarang terbakar amarah, sebelum dia berkata dengan lembut. "Saya minta maaf, menurut saya, kunci kuno misterius itu lebih menarik daripada Anda." Setelah dia berbicara, telapak tangannya segera meraih kunci kuno yang misterius itu.